Jenderal Besar Mujian, dewa perang dalam satu pertempuran, memperluas perbatasan utara sejauh 9.000 li. Pedang yang tak tertandingi di bawah kolong langit, kekuatan bela diri yang menundukkan dunia. Dianugerahi baju zirah sisik naga kekaisaran, memegang pedang pembantai naga. Penguasa alam naga. Turun-temurun dan abadi. Saya menerima dekret ini. Selamat kepada penguasa alam naga. Platform penyegel langit. Panji naga ilahi telah tiba. Mereka yang melintasi perbatasan dan menyerang Great Seal akan dieksekusi tanpa ampun. Mereka yang menghina penguasa akan dibuang dari siklus reinkarnasi. Hancurkan Panji naga ilahi. Bunuh dia. Linmu. Linmu. Penguasa. Misiku telah selesai. Aku telah menjaga perbatasan. Linmu. Aku pergi duluan. Linmu. Menyerang tanah kita. Menyakiti prajurit saya akan membantai 1 juta orang untuk membayar hutang ini. Penguasa, kau mengajariku ini. Kapanpun. Jangan pernah memunggungi siapapun. Linmu. Kau berani mengkhianati saya. Diam. Kau telah menekanku terlalu lama. Hanya ada satu, penguasa alam naga, dan itu adalah aku. Kau berani. Kau sedang bermimpi. Ini gawat. Dia membakar asal-usulnya. Buka tembakan sekarang. Asal mula Dao Surgawi. Hancurlah untukku. Bagus sekali. Itu aneh. Langit tadi sangat cerah. Mengapa ada guntur? Ini, Tuan Muda Zhu, utang judiku. Tidak masalah, begitu aku menikahi kakakmu, keluarga Chu milikmu akan dipromosikan dari keluarga tingkat 2 menjadi tingkat 1. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku adik ipar Zhu Hao akan kekurangan uang? Bagus. Terima kasih kakak ipar. Ayo pergi. Sungguh seekor macan yang kehilangan taringnya. Saya sang penguasa telah berpura-pura bodoh selama 3 tahun. Sudah waktunya untuk muncul. Zhu Hao. Zhu Chaoyang. Kau berani melakukan pengkhianatan, membunuh penguasa Anda untuk merebut pedang. Itu adalah kejahatan besar. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri? Tuan Muda Zhu, jika aku pulang sekarang, bagaimana aku harus menjelaskannya pada kakakku? Tidak apa-apa. Selama kau tidak bicara apa-apa dan aku tidak bicara apa-apa. Tidak ada yang akan pernah tahu. Pada perjamuan ulang tahun matriark besok, aku akan melamar kakakmu di depan umum. Aku jamin padamu, hanya dalam beberapa hari, si bodoh Muchen itu akan dilupakan oleh kakakmu dan seluruh dunia sepenuhnya. Apa kau bahkan tahu cara menyetir? Jika kau bisa melakukannya, lakukan titik koma. Jika tidak keluar, ada hantu di depan, ada hantu di hadapan kita. Itu arwah pendendam yang haus darah. Jangan bicara omong kosong. Jalankan. Aku tidak peduli apakah itu manusia atau hantu. Tabrak dia. Aku tidak berani. Kau pengecut. Jika kau tidak menabraknya, aku akan membunuhmu sekarang juga. Lebih cepat. Injak gasnya. Hantam dia. Hantam dia lebih cepat. Tabrak dia. Ini pasti hantu. Bagaimana mungkin seorang manusia memiliki kekuatan sebesar itu? Bahkan roh pun takut pada orang jahat. Dia hanya orang bodoh. Jika dia hantu, dia hanya hantu yang bodoh. Keluar sana. Ambil pedang ini dan hadapi dia. Tusuk dia selagi ada kesempatan. Aku tidak berani. Kau takut padanya. Apa kau tidak takut padaku? Kau ingin melihat apakah aku akan membunuhmu sekarang juga? Minggir.
Muchen, kau manusia atau hantu? Bagaimana jika saya manusia? Dan bagaimana jika saya hantu? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena saya belum mati, kau akan bisa membunuh saya? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kau sudah tidak bodoh lagi. Kau benar-benar merangkak keluar. Muchen, aku meremehkan kekuatan kasarmu. Kurasa ini salahku. Aku tidak menggali lubangnya cukup dalam. Tapi lalu kenapa jika kau berhasil merangkak keluar? Karena aku tidak bisa menguburmu hidup-hidup. Aku hanya harus membunuhmu. Lebih baik kau khawatir tentang menjaga kepalamu tetap menempel di lehermu, menghina atasanmu, mencoba membunuh mencuri pedang. Salah satu dari hal ini sudah cukup bagimu untuk mati 1000 kali lipat. Kau pikir kau layak membunuhku? Bahkan jika kau bukan orang bodoh lagi, kau tetap hanya sampah yang hanya punya kekuatan kasar. Aku adalah tuan muda dari klan bergengsi. Jika aku ingin kau mati, di seluruh Yunchen, tidak ada yang berani berkata sepatah kata pun untuk menentangnya. Benar, kakak iparku benar. Tuan muda Zhu adalah pewaris keluarga utama Yunchen. Dan kau hanyalah parasit yang hidup dari keluarga Chu. Sedikit kekuatan kasar yang kau miliki tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan yang sesungguhnya. Cao Yang, kakakmu dan saya adalah suami istri. Keluarga Chu telah bersikap baik kepada saya. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Namun sekarang demi kekuasaan yang menyedihkan, kau mencoba menyakiti saya. Apakah kau benar-benar tidak takut bahwa saya tidak akan peduli dengan perasaan kakakmu dan mengambil tindakan terhadapmu? Kau pikir kau layak menjadi kakak iparku? Bisakah kau memberikan kakakku kemuliaan tertinggi? Bisakah kau membantu keluarga Chu bangkit menjadi klan kelas 1? Bahkan bisakah kau melunasi utang judimu? Kau tidak bisa. Tidak akan pernah. Di hadapan Tuan Muda Zhu, kau hanyalah sampah. Adalah kesialanmu karena telah menyinggung Tuan Muda Zhu. Berhenti membuang napas pada orang bodoh ini. Bunuh dia. Hutang judimu akan dihapuskan. Lakukan sekarang. Sakit. Zhu. Tuan Muda Zhu, bagaimana kita harus menanganinya? Apa yang perlu ditakutkan? Sekarang setelah orang bodoh ini sadar kembali, dia seharusnya mengerti perbedaan di antara kita. Aku berdiri tepat di sini. Aku tidak percaya kau berani menyentuhku. Saya Muchen, tak ada yang lebih memuaskan daripada menghadapi orang sepertimu. Sampar yang menindas orang dengan statusnya. Kau sampah, biar ku beritahu. Jika hari ini kau berani menyentuh satu jari pun dariku, aku jamin bahwa kau dan keluarga Chu di belakangmu bahkan tidak akan memiliki mayat untuk dikubur. Jangan bicara tentang keluarga Su kecil di Yunchen. Bahkan keluarga terkemuka di dunia sekalipun tidak akan berani berbicara seperti itu padaku. Beraninya kau memukulku. Beraninya kau memukulku. Bukan hanya aku akan memukulmu. Aku akan mencabut nyawamu yang menyedihkan itu. Berhenti. Kakak. Lepaskan cepat. Bersikaplah yang sopan. Kau berani memukulku. Kau tamak. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tuan Muda Su, saya minta maaf. Muchen sedang tidak sadar sepenuhnya. Mohon jangan turunkan martabat Anda dengan meladeni dia. Apakah kau baik-baik saja? Apakah kau terluka? Kakak, bukan kami. Muchenlah yang mencoba membunuh kami. Dia mencoba membunuhmu. Muchen sedang tidak sadar sepenuhnya. Dia memiliki sifat yang lembut. Jika kau tidak memaksanya sampai batasnya, apakah dia akan melakukan kekerasan? Kakak, kau tidak tahu. Si bodoh ini, dia sudah tidak bodoh lagi. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada Tuan Muda Zhu. Itu benar Yunsi, si bodoh ini hanya berpura-pura lugu sebelumnya untuk memanfaatkanku. Tuan Muda Su, Muchen dan saya adalah suami istri. Bagaimana mungkin ada masalah memanfaatkan situasi? Lagi pula, kalian semua mengacungkan senjata untuk menindas suamiku yang sedang tidak stabil mentalnya. Apa maksud dari semua ini? Yunsi, kau. Baiklah. Baiklah. Muchen. Besok setelah aku mengambil istrimu, aku akan mempermainkannya tepat di depan matamu. Saat itu, aku ingin melihat bagaimana kau terus berpura-pura bodoh. Kau masih berani memukulku. Kau sedang menjemput ajalmu. Muchen, kau sudah tidak bodoh lagi. Yunsi, aku sendiri tidak yakin. Seolah-olah aku tiba-tiba teringat beberapa hal. Kau masih berani memukulku. Muchen, tunggu saja. Besok di perjamuan ulang tahun matriark, aku akan melamar istrimu di depan umum. Saat itu, aku akan membuatmu merangkang di tanah, seperti anjing.
memohon padaku untuk mengampunimu. Tuan Muda Su, Mu Chen dan saya sudah menjadi suami istri. Bagaimana mungkin ada kemungkinan saya menikah dengan orang lain? Kakak, berhentilah membohongi dirimu sendiri. Kau dan dia hanya memiliki status suami istri, tapi tidak ada pernikahan yang sesungguhnya. Lagi pula, di keluarga Chu kita selalu nenek yang memegang kendali. Nenek tidak pernah menganggap tinggi si bodoh ini. Sebaiknya kau tunggu saja untuk menikah dengan Tuan Muda Su dan menikmati hidup mewah. Keluarga Su yang rendahan, berani bersaing denganku memperebutkan seorang wanita. Aku bisa membuat keluarga Su hancur dalam sekejap. Mu Qin, diamlah. Kau telah mengundang bencana. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Nak seandainya kau tahu bahwa Khan Su dari Shangjing telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, didukung oleh penguasa yang memegang pedang untuk menyegel langit. Penguasa alam naga yang menundukkan seluruh dunia. Apakah kau masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Aku hanya khawatir orang di belakangmu tahu aku ada di sini, dan tidak berani menampakkan wajahnya. Bodoh yang sombong. Kau harus datang ke perjamuan ulang tahun matriark tua besok. Kau benar-benar harus datang. Maka akan kutunjukkan padamu seperti apa kekayaan yang sesungguhnya. Seperti apa kekuasaan mutlak itu sebenarnya. Ayo pergi. Apakah kau benar-benar sudah pulih? Yunsi, aku. Jika kau memang sudah benar-benar pulih, akankah kau begitu gegabah dengan kata-katamu dan melakukan kekerasan? Apakah kau tahu bahwa keluarga Su di Yangzheng hanyalah cabang dari keluarga Su di Sanjing, keluarga terkemuka di Gretsia, di Yangzheng? Keluarga Su bertindak dengan kekuasaan mutlak untuk memaksaku menikah. Su Hao telah menggunakan segala taktik licik untuk menekan keluarga Chu. Saat ini, keluarga Chu bagaikan kapal yang sedang karam. Aku bahkan tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Yunsi, kau telah menderita. Apa gunanya permintaan maafmu sekarang? Mu Chen sudah 3 tahun berlalu. Aku menunggumu bangun selama 3 tahun penuh. Tapi saat kau membuka mulutmu, kau tidak memberiku kejutan manis, melainkan mimpi buruk. Lepaskan aku. Sejak aku menikah denganmu, kakek mempercayakan grup Chu Yun kepadaku. Aku telah mencurahkan hati dan jiwaku untuk perusahaan ini, mencoba menggunakan kemampuanku sendiri untuk menjagamu tetap aman. Namun Nanek dan yang lainnya tahu betul bahwa Su Hao adalah seorang playboy yang mempermainkan wanita, namun demi kepentingan keluarga. Mereka tetap bersikeras memaksaku menikah dengannya, dan bahkan telah mencopot saya dari jabatan ketua. Mu Chen, semua kerja keras bertahun-tahunku dibuang begitu saja saat mereka memutuskan untuk menyingkirkanku. Mu Chen, tahukah kau betapa aku menderita selama tahun-tahun ini? Yunsi, aku berjanji padamu. Selama sisa hidup kita biarkan aku yang melindungimu. Di perjamuan ulang tahun matriark besok, aku akan membuat mereka membayar setiap keluhan yang kau tanggung selama 3 tahun ini. Aku tidak memintamu melindungiku dari badai. Aku hanya memintamu untuk berhenti membuat masalah untukku, baiklah. Baiklah. Kalau begitu pulanglah bersamaku dengan patuh. Dan kita akan menyiapkan hadiah ulang tahun untuk nenek. Begitu kita berada di perjamuan besok. Tidak peduli seberapa kasar mereka berbicara, kau harus menahannya. Berusahalah untuk tidak terlibat dalam konflik apapun. Aku akan menangani masalahmu yang memukul Su Hao. Yunsi, percayalah padaku. Di perjamuan ulang tahun matriark besok, aku akan membantumu merebut kembali posisi ketua dan menjadikan grup Chu Yun keluarga utama di Gretsia. Kau menyombong lagi. Mu Chen, aku tahu kau memiliki latar belakang yang luar biasa. Kakek pernah berkata bahwa kau benar-benar istimewa. Satu kata bisa menentukan nasib bangsa. Satu ucapan bisa menstabilkan seluruh negeri. Kau adalah pahlawan besar yang menjaga kedamaian ribuan rumah. Tapi 3 tahun telah berlalu. Seorang pahlawan tidak terpaku pada kejayaan masa lalu. Semuanya sudah berlalu. Tidak peduli seberapa mulia dirimu dulu. Kita semua harus belajar untuk menghadapi kenyataan. Baiklah istriku. Markas Besar Alam Naga. Sangmu Komandan Pengawal Naga Suci. Apakah itu Anda penguasa saya? Ini aku. Penguasa saya, Anda akhirnya kembali. Bawahan Anda menyambut kepulangan Anda, penguasa saya. Dulu saat platform penyegel langit diserang, aku disergap oleh saudara yang rela berikan nyawaku untuknya, Lin Mu. Aku terluka parah dan kehilangan ingatanku. Jenderal Tua Chu lah yang menyelamatkanku. Selama 3 tahun terakhir ini, Yunsi telah merawatku dengan sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkanku. Aku terlalu berhutang budi padanya. Kali ini, aku akan memberinya. Dan keluarga Chu masa depan yang akan mengguncang dunia. Menjijikkan sekali. Tidak disangka Lin Mu yang mengkhianati Anda, tapi penguasa masih dibiarkan dalam kegelapan. Sejak Anda menghilang, perbatasan menjadi tidak tenang. Penguasa tidak punya pilihan selain mempromosikan Lin Mu menjadi jenderal.
Dia memakai nama Anda untuk meneror perbatasan. Namun Linmu ini tidak mampu melakukan tugas besar. Setelah beberapa pertempuran besar, perbatasan menderita kekalahan demi kekalahan. Yang palsu tetaplah palsu. Dia ingin menjadi jenderal yang menaklukkan semua bangsa. Tapi dia, Linmu tidak layak. Linmu ini tidak kompeten dalam perang. Tapi dia cukup ahli dalam berpolitik. Selama 2 tahun terakhir dia telah mendukung Chu Yingshu dari klan Chu dari Shangjing. Dan membantunya mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan cabang keluarga Chu di Yuncheng telah menjadi keluarga utama di Yuncheng. Tidak heran Zhu Hao berani begitu sombong. Dalam penindasannya terhadap keluarga Chu, ternyata orang yang diandalkannya adalah sampah dan penipu itu Linmu. Untungnya Anda telah kembali tepat waktu penguasa saya. Penguasa saya, haruskah kami melaporkan masalah ini kepada penguasa dan mengungkap rencana Linmu untuk mencelakai Anda? Masalah sepele seperti itu tidak perlu merepotkan penguasa. Kau hanya perlu menyebarkan berita kepulanganku, dan ikan besar itu akan memakan umpannya dengan sendirinya. Juga, bantu aku menyiapkan hadiah mewah dan dana 10 miliar kirimkan nanti. Dimengerti. Keluarga Chu saat ini sedang ditekan habis-habisan. Di perjamuan ulang tahun matriark besok, aku akan merebut kembali untuk Yunsi semua yang menjadi haknya. Selain itu, aku akan menemui binatang peliharaan kecil dari saudara tersayangku itu. Semoga matriark tua, semoga nenek mendapatkan berkah seluas laut timur. Semoga nenek mendapatkan berkah seluas laut timur. Dan umur sepanjang pegunungan selatan. Dan umur sepanjang pegunungan selatan. Bahkan si bodoh ini bisa bicara sekarang. Chu Yunwan sepupu Chu Yunsi. Chu Yunsi, hari ini adalah ulang tahun nenek. Kau membawanya ke sini. Apakah untuk merayakan ulang tahun nenek? Atau untuk membuatnya kesal? Tentu saja ini untuk merayakan. Mo Chen kita telah pulih sekarang. Dia bukan lagi orang bodoh. Apakah aku tidak salah dengar? Sepupu. Di seluruh Yoncheng, siapa yang tidak tahu bahwa kau menikahi seorang bodoh? Aku curiga. Kau datang ke sini sengaja untuk mencari masalah. Hari ini adalah ulang tahun nenek matriark. Ini adalah acara yang penuh sukacita. Dan dengan begitu banyaknya tokoh terkemuka dari Yuncheng yang hadir, semuanya kecilkan suara kalian. Lagi pula, apa yang dikatakan Yunsi itu benar. Mo Chen sekarang, dia benar-benar sudah tidak bodoh lagi. Yunsi, apa yang harus kukatakan padamu? Terlepas dari apakah Mu Chen sudah pulih atau belum. Chu Guowen ayah Chu Yunsi. Jika kau berniat membawanya ke perjamuan, seharusnya kau mendiskusikannya dengan nenekmu terlebih dahulu. Mo Chen dan aku telah menikah selama 3 tahun. Dia mengalami gangguan mental sebelumnya. Jadi tidak nyaman baginya untuk hadir. Tapi sekarang, setelah dia pulih, sebagai menantu keluarga Chu dan suamiku, mengapa dia tidak boleh menghadiri perjamuan ulang tahun nenek? Sepupu, apakah kau sudah terlalu lama berada di dekat si bodoh itu? Sampai otakmu sendiri berhenti bekerja. Keluarga Chu kita, meskipun bukan elit papan atas, tetap dianggap sebagai klan yang terkemuka dan terpandang. Di Yuncheng, kami bergaul hanya dengan kaum ningrat dan orang-orang berkuasa. Lagi pula, hari ini Tuan Muda Chu Hao dari keluarga utama Yuncheng datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada nenek. Dan terlebih lagi, dia berniat untuk melamar ke keluarga Chu kita. Kau membawa hal seperti itu ke sini. Dan menurutku, kau sengaja datang ke sini untuk merusak acara. Yunwan benar. Chu ayah Chu Yunwan. Keluarga kita tidak pernah mengakui status si bodoh ini. Hari ini adalah hari ulang tahun nenekmu, Yunsi. Itu mungkin bukan masalah di hari lain, tetapi di saat seperti ini, membawa makhluk seperti dia ke sini. Bukankah kau sengaja mempersulit nenekmu? Kalian semua. Cukup. Yunsi, kalian berdua. Pergilah duduk di meja dekat pintu masuk, dan berhenti membuat keributan. Nenek Mu Chen, dia. Apa? Apakah kata-kataku tidak ada harganya? Ya. Matriark, pernikahanku dengan Yunsi diatur oleh Tuan Tua sebelum beliau meninggal. Itu adalah penyatuan yang sah. Pasangan yang serasi. Bagaimana itu disebut membuat keributan? Kurang ajar. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu kepada nenek? Sejak kapan kau punya tempat duduk di sini? Berdiri sekarang juga. Yunsi adalah cucu tertua keluarga Chu, ketua grup Chu Yun, dan penerus yang dipilih langsung oleh Tuan Tua, baik dari status maupun jabatan. Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk duduk di sini. Jadi si bodoh ini tidak bodoh lagi. Sepertinya begitu. Tidak heran Chu Yunsi berani membawanya keluar. Chu Yunsi, kau benar-benar lancang. Aku yakin kau sengaja menghasutnya untuk mengoceh omong kosong di sini dan mengacaukan perjamuan ulang tahun nenekmu. Apakah Mu Chen mengatakan sesuatu yang salah? Sebagai cucu tertua dari keluarga Chu, penerus yang dipilih langsung oleh kakek, aku telah bekerja tanpa lelah demi keluarga ini. Berhenti membuat alasan sepupu. Dia sudah menjadi orang bodoh selama bertahun-tahun. Kau mengklaim dia sudah sembuh. Dia tiba-tiba saja membaik. Kau bilang datang mengucapkan selamat ulang tahun pada nenek. Kenapa kau datang dengan tangan kosong? Aku curiga ucapan selamat ulang tahun itu hanyalah kedok. Kau benar-benar datang untuk membuat masalah, bukan? Siapa bilang aku datang dengan tangan kosong? Nenek, ini.
Keluarga mereka sangat miskin. Hadiah berharga apa yang mungkin bisa mereka bawa? Kemari biar kulihat. Mungkinkah ini? Dekret penguasa. Ini diberikan kepadaku oleh kakek. Di saat-saat terakhirnya, dia berharap aku akan membawa dekret ini untuk membantu keluarga Chu mencapai kejayaan. Oleh karena itu, aku berharap nenek akan menerima Mucin, menghormati keinginan terakhir kakek, dan mengembalikanku ke posisi ketua. Mohon berhenti memaksaku menikah dengan Su Hao. Ya Tuhan, rumor tentang keluarga Chu yang memegang dekret penguasa. Ternyata benar. Dekret penguasa apa? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dekret penguasa dianugerahkan oleh penguasa alam naga. Siapapun yang memegang dekret ini, memiliki otoritas tertinggi, dan dilindungi oleh penguasa itu sendiri. Dengan benda ini di tangan keluarga Chu, siapa yang berani melawan kita? Keluarga Chu akan segera terbang tinggi menuju puncak. Yunsi benar-benar pandai menyimpan rahasia. Orang tua itu memberikan dekret penguasa kepadanya, dan kami sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Kau pikir semua orang sama sepertimu? Orang yang tidak berguna. Jika kau tahu, tidak akan butuh 3 hari bagi seluruh Gretsia untuk mengetahuinya. Hanya kau yang banyak bicara. Maksudku, gadis konyol kita itu rela mengorbankan segalanya demi Mucin yang tidak berguna itu. Yansi, dekret penguasa ini seharusnya menjadi milik kakekmu. Ini seharusnya disimpan bersamaku. Sekarang, setelah kakekmu tiada, keputusanku adalah otoritas tertinggi di keluarga Chu. Karena kenyataannya, kinerja grup Chuyun telah menurun terus-menerus. Kau tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus duduk di kursi ketua itu. Matriark, Anda tidak memiliki kedudukan untuk membatalkan keputusan kakek. Bodoh apa yang kau ocehkan? Apa kau bahkan punya hak untuk bicara di sini? Tepat sekali. Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri dan menyadari betapa memalukannya dirimu? Beraninya kau mempertanyakan matriark. Hanya karena itu saja, kau seharusnya diusir dari keluarga Chu. Pertama, posisi Yunsi sebagai ketua ditetapkan oleh kakek di ranjang kematiannya, didukung oleh wasiatnya dan dekret penguasa. Kedua, selama masa jabatan Yunsi sebagai ketua, dia telah bekerja tanpa lelah, dan kinerja grup telah meningkat beberapa kali lipat. Berdasarkan akal sehat maupun perasaan, posisi Yunsi sebagai ketua adalah hak miliknya. Aku bertanya padamu siapa di keluarga Chu yang lebih memenuhi syarat daripada Yunsi untuk duduk di posisi ini. Sejak Chu Yunsi menjadi ketua, grup Chuyun terus menjadi sasaran di mana-mana, dan kinerja kita merosot tajam. Dia sama sekali tidak pantas untuk posisi ini. Itu benar. Jika kita membiarkannya terus begitu, keluarga Chu kita akan bangkrut dan menutup pintu selamanya. Penindasan terhadap grup Chuyun bukanlah kesalahan Yunsi. Mengenai alasannya, kalian semua mengetahuinya dengan sangat baik. Apa gunanya mengetahui hal itu? Jika dia menikah dengan Zhu Hao lebih awal, keluarga Chu kita tidak akan menderita kerugian sebesar ini. Sungguh sekumpulan orang yang tidak berperasaan. Anggota keluarga Chu, Yunsi sedang ditindas. Dan kalian bukan hanya menoleh untuk membantunya, tetapi kalian bahkan sampai mendorongnya ke dalam lubang api. Kurang ajar, Mucin. Apakah kau tidak punya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua? Apakah kau masih menganggapku sebagai orang tuamu? Aku memegang dekret penguasa di tanganku. Jangan katakan di dalam keluarga Chu saja. Bahkan di seluruh Gretsia, siapa yang berani tidak mematuhi kata-kataku? Aku bisa memberikan dekret penguasa, kekuatan tertinggi, dan aku bisa dengan mudah membuatnya tidak berharga dalam sekejap. Kau bahkan tidak perlu draft untuk menaran cerita setinggi langit. Ini adalah dekret penguasa yang dianugerahkan kepada kakekku oleh penguasa alam naga. Kau tidak sedang mencoba mengklaim bahwa kau adalah penguasa alam naga, kan? Memang. Mucin, berhenti bicara omong kosong. Jangan menambah kekacauan. Kalau begitu bukankah wanita muda sepertiku seharusnya berlutut dan memberikan penghormatan kepada sang penguasa? Itulah yang seharusnya kau lakukan. Kau tidak berguna. Apa kau sudah gila? Kau berani menyamar sebagai penguasa? Apa kau sudah bosan hidup? Yunsi, dengarkan ini. Ini adalah pria yang kau pilih. Apakah ini sesuatu yang akan dikatakan oleh orang waras? Yunsi, jika kau ingin tetap menjadi ketua, maka menikahlah dengan Tuan Muda Su. Jika tidak, bagaimana kau akan memimpin keluarga Chu untuk menjadi keluarga terkemuka? Matriark, semoga Anda senantiasa sehat dan sejahtera selama 10.000 tahun. Tuan Muda Su, Anda sudah tiba. Saya pergi menyiapkan hadiah, dan sedikit terlambat. Saya harap Matriark memaafkan saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahwa Tuan Muda Su bisa memberkati kami dengan kehadiran Anda di perjamuan ulang tahunku, membawa kehormatan besar bagi keluarga Chu. Ini adalah kehormatan besar. Mucin, saya nyatakan di sini. Selama kau tetap berada di keluarga Chu sehari saja, maka Chu Yunsi tidak akan pernah bisa tetap menjadi sebagai ketua grup Chuyun. Kalau begitu aku juga menyatakan di sini, selama aku ada di sini sehari saja, ketua Si akan menjadi milik Yunsi. Dalam rangka ulang tahun matriark Chu hari ini, Tuan Muda Chu mempersembahkan
1000 tel emas, 10 mutiara bercahaya laut timur, senilai 5 juta. Satu patung 3 dewa keberuntungan kemakmuran dan panjang umur, senilai 8 juta. Segel Guan Neihu, senilai 30 juta. Dan kapal harta karun bermotif naga, senilai 50 juta. Keluarga Zhu memang layak menjadi keluarga utama di Yunchen. Sungguh tindakan yang sangat megah. Maman, nilai dari hadiah-hadiah ini pasti melebihi 100 juta. Dengan Chu Yunxi, keluarga Chu akan terbang tinggi. Tuan Muda Su, apakah ini semua hadiah untuk keluarga Chu kami? Barang-barang ini semuanya diberikan sebagai mas kawin untuk Yunxi. Selama Yunxi menikah denganku, aku jamin bahwa keluarga Chu-mu akan menjadi keluarga kelas atas. Apakah kau mengerti kesenjangan di antara kita sekarang? Aku khawatir hadiah yang kubawa akan membutakan matamu. Aku bisa mengatakan ini karena latar belakang keluarga Su dan warisan leluhur kami yang mendalam. Si bodoh sepertimu, apa yang mungkin kau miliki? Apa kau bahkan punya uang? Tuan Muda Su benar. Di zaman sekarang ini adalah hukum rimba. Siapapun yang bisa membawa keuntungan terbanyak bagi keluarga Chu kami, merekalah yang memegang kekuasaan. Hak untuk mendikte segalanya bagi keluarga Chu. Karena matriark sangat menghargai keuntungan, maka aku akan membiarkan kalian semua melihat sesuatu yang nyata. Feng Wu dalam 3 menit. Kirimkan hadiah-hadiah itu ke hotel. Beraninya kau, nama yang mulia Feng Wu adalah sesuatu yang bisa diucapkan begitu saja oleh orang bodoh yang tidak berguna sepertimu. Feng Wu, nama itu terdengar agak familiar. Yang mulia Feng Wu, dia adalah panglima tertinggi dari pengawal, pribadi penguasa. Ketenarannya tersebar luas. Bagaimana mungkin kau tidak mengenalnya? Namun, menantu yang tidak berguna dari keluarga Chu ini sepertinya memiliki latar belakang yang cukup kuat. Tidak banyak orang di seluruh Great Xia yang berani memanggil nama yang mulia Feng Wu secara langsung. Latar belakang apanya? Yang satu adalah jenderal wanita legendaris. Yang satunya lagi adalah orang bodoh yang tidak berguna. Apa kesamaan yang mungkin mereka miliki? Dia hanya mengoceh omong kosong untuk memuaskan egonya sendiri. Mu Chen, kau orang bodoh yang tidak berguna. Omong kosong gila macam apa ini? Kau berani memanggil yang mulia Feng Wu dengan namanya dan memerintahkannya untuk melakukan tugas untukmu. Apa? Kau bicara besar. Tapi, apakah kau benar-benar mengira dirimu sang penguasa? Mu Chen, jangan bicara omong kosong. Yunxi, jangan khawatir. Entah itu benar atau tidak, kita akan segera mengetahuinya. Mu Chen, aktingmu cukup bagus. Jika bukan karena fakta bahwa kakakku sering berurusan dengan sang penguasa, aku mungkin hampir mempercayaimu. Tapi palsu tetaplah palsu apapun yang terjadi. Lupakan 3 menit. Bahkan jika aku memberimu 3 bulan, 3 tahun, apa yang bisa kau lakukan? Atas perintah Komandan Pengawal Naga Suci, Yang Mulia Feng Wu, saya di sini untuk menyerahkan harta kembar musim semi dan gugur, mutiara Suihou, dan kartu hitam dengan 10 miliar uang tunai. Untuk diserahkan kepada sang penguasa. Di mana Feng Wu? Yang Mulia Feng Wu telah menerima dekrit mendesak dari sang penguasa dan akan segera tiba di sini. Semuanya, apakah kalian puas dengan hadiah yang kukirim? Mu Chen, kau telah berusaha keras untuk pertunjukan kecil ini, bukan? Tapi apakah kau tahu? Keluarga yang bisa mengeluarkan 10 miliar tunai di tempat bisa dihitung dengan jari. Di seluruh Great Xia dan di Yunchen, mereka bahkan lebih langka. Mengenai hadiah-hadiahmu itu, aku bahkan tidak sudi melihatnya. Itu pasti palsu kan? Jangan menarik busur terlalu kencang. Bagaimana jika itu ternyata benar-benar nyata? Aku akan buka kartu sekarang juga. Jika kartu itu asli, aku akan telanjang bulat dan berlarian di jalanan, lalu berlutut dan memanggilmu ayah. Kau benar-benar membuatku kesal. Kau mungkin bisa menipu orang awam dengan omong kosong ini, tapi kau hanya menggertak. Sayangnya bagimu, kau baru saja berjalan langsung ke sarang singa. Aku tidak berani bicara banyak, tapi dalam dunia koleksi Yunchen, keluarga Sun kami tidak ada duanya. Tidak ada yang berani mengklaim posisi teratas. Sejauh yang aku tahu, harta kembar musim semi dan musim gugur disimpan jauh di dalam perbendaharaan nasional. Belum lagi orang sepertimu, orang bodoh yang sudah linglung selama 3 tahun. Bahkan jika kau adalah penguasa alam naga yang asli, kau tidak akan memiliki otoritas untuk sekadar melihat harta nasional. Apakah kalian semua benar-benar berpikir orang bodoh memiliki kapasitas atau kedudukan untuk menghasilkan 2 harta nasional? Jadi, harta kembar musim semi dan musim gugur ini pasti palsu. Bocah kau membawa sepotong giok pecat dan sebuah manik-manik kotor dan punya keberanian untuk menyebutnya harta nasional. Kau pasti menganggap kami semua bodoh, bukan? Kau bukan hanya orang bodoh, kau juga buta terhadap apa yang ada di depan matamu. Kau menganggap dirimu seorang kolektor, tapi kau adalah aib total bagi seluruh dunia koleksi. Dasar bodoh yang sombong dan tak tahu malu. Aku ingin melihat
Bagaimana rencanamu untuk terus mempertahankan kebohongan konyol ini dan menampar wajah keluarga Sun? Jika kau bisa membuktikan bahwa kedua barang ini asli, aku secara pribadi akan menyerahkan 1 miliar kepadamu. Tapi jika kau tidak bisa membuktikannya, kau akan berlutut di depanku, bersujud untuk mengakui kesalahanmu, dan menyerahkan kedua matamu. Aku sudah terlalu lama bersabar denganmu, Mu Chen. Apakah kau sekarang kecanduan bermain dengan barang palsu? Kau membawa barang rongsokan lama dan berharap kami mempercayainya. Tepat sekali, barang palsu akan selalu menjadi barang palsu. Itu tidak akan pernah bisa menjadi nyata. Akan selalu tiba harinya ketika seseorang membongkar kedokmu. Jika barang yang kau bawa itu benar-benar asli, siapa yang berani memverifikasinya untukmu? Aku berani. Aku berani. Komandan Pengawal Naga Suci, Yang Mulia Feng Wu telah tiba. Komandan penjaga naga suci Feng Wu, bukankah dia pengawal pribadi sang penguasa? Mengapa dia ada di sini? Meskipun tuan tua keluarga Chu telah meninggal, pengaruh keluarga Chu tidak boleh diremehkan. Matriark hanya mengadakan perjamuan ulang tahun, dan itu bahkan membuat pengawal pribadi penguasa khawatir. Berlutut cepat. Kami memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Feng Wu. Kami memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Feng Wu. Kami memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Feng Wu. Mu Chen, kau orang bodoh yang tidak berguna. Sekarang setelah Yang Mulia Feng Wu ada di sini, mengapa kau belum berlutut? Mu Chen, mungkin sebaiknya kita berlutut saja. Aku khawatir dia tidak bisa menangani gestur seperti itu. Yang Mulia Feng Wu, saya Zhu Hao dari keluarga Zhu Yunchan. Orang bodoh yang tidak berguna ini menggunakan barang palsu untuk menyamar sebagai sang penguasa. Dia bahkan baru saja berani menyebut namamu secara langsung. Dia benar-benar pantas mati. Kurang ajar, menuduh penguasa. Itu adalah kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi. Pengkhianatan apa? Tidak. Dia hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Yang Mulia Feng Wu, sepupu saya, dan sang penguasa alam naga. Apa kau mencoba mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Feng Wu, Komandan Penjaga Naga Suci, menyambut kepulangan penguasa. Menyambut kembalinya sang penguasa. Menyambut kembalinya sang penguasa. Menyambut kembalinya sang penguasa. Penguasa, Ibu Mu Chen. Apakah dia benar-benar penguasa alam naga? Tidak, benar-benar mustahil. Baru kemarin dia masih menumpang hidup di keluarga Chu kita. Si bodoh yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba berubah menjadi sang penguasa? Ini luar biasa. Seperti yang diharapkan kita, Yunsi memiliki mata yang sangat tajam dalam memilih pria. Sekarang, aku adalah ibu mertua dari sang penguasa. Jangkrik berkicau sepanjang musim. Dibandingkan dengan pandangan jauh pria tua itu, kita benar-benar jauh tertinggal. Semuanya diam. Tidakkah kalian melihat bahwa Yang Mulia Feng Wu telah berlutut di hadapannya? Mungkinkah ini masih palsu? Kurang ajar. Setelah melihat penguasa, apakah kau masih tidak berani berlutut? Salam kepada penguasa alam naga. Salam hormat kepada penguasa alam naga. Salam kepada penguasa alam naga. Bangkitlah. Tuanku, monarki sangat gembira mendengar Anda kembali dengan selamat. Beliau sangat senang dan telah mendesak saya untuk mengatur perjamuan kekaisaran demi menghormati Anda dalam 7 hari ke depan untuk menyambut Anda kembali. Ini undangannya. Perjamuan kekaisaran. Sang penguasa sangat baik hati. Tolong sampaikan terima kasihku padanya. Penguasa alam naga tidak tertandingi dan perkasa. Harta nasional yang tiada duanya. Dan hadiah-hadiah ini yang diberikan secara pribadi oleh monarki justru dipertanyakan sebagai barang palsu oleh sekumpulan anjing seperti kalian. Menurutku matamu perlu dibersihkan. Ada apa ini? Kemana perginya gertakan yang kau miliki tadi? Tidak, penguasa, ini semua salahku karena aku sudah tua dan mataku sudah rabun. Aku gagal mengenali naga sejati di antara kami dan hampir memisahkan sepasang kekasih yang ditakdirkan bersama, melakukan kesalahan yang sangat fatal. Aku memohon penampunanmu, penguasa, mengenai pernikahanmu dengan Yunsi. Aku wanita tua ini memberikan restu sepenuhnya. Sepertinya aku akhirnya memenuhi syarat untuk menjadi menantu keluarga Chu. Itu sudah pasti. Jika kau saja tidak memenuhi syarat, maka di dunia ini tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat. Lebih dari sekadar memenuhi syarat, bagi keluarga Chu untuk memiliki menantu sepertimu, itu seperti makam leluhur kita yang sedang berasap karena keberuntungan. Sebelumnya paman kedua, yang memiliki mata seperti anjing dan memandang rendah semua orang. Itu benar kakak ipar. Mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga. Mu Chen, menantuku yang luar biasa. Pernikahanmu dengan Yunsi sudah lama aku setujui. Hanya saja sebelumnya, ibu hanya sedang mengujimu. Pertunangan itu diputuskan oleh pria tua itu sendiri. Saya tidak keberatan. Dan bagaimana dengan posisi Yunsi sebagai ketua? Semua orang telah melihat kemampuan Yunsi. Kami semua mendukungnya menjabat sebagai ketua grup Chu Yun. Saya mendukungnya dengan kedua tangan saya. Aku juga mendukung sepupuku. Matriark, tolong kembalikan dekret penguasa segera. Biarkan Yunsi kembali ke posisinya sebagai ketua. Dan jamin bahwa kau tidak akan pernah lagi ikut campur dalam urusan apapun dari grup Chu Yun. Tentu saja, tentu saja. Dengan kau yang mengawasi keluarga Chu, apakah kau benar-benar berpikir wanita tua sepertiku perlu khawatir? Zhu Hao, taruhan tetaplah taruhan. Kau, aku tidak percaya kau adalah seorang penguasa. Mu Chen, aku memperingatkanmu. Jangan bertindak terlalu jauh. Jika kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan menebasmu sekarang juga.
Bagaimana jika aku bertindak terlalu jauh? Katakan padaku Tuan Muda Zhu. Bukankah lebih baik jika kau melepas pakaianmu dan berlari mengelilingi kota? Apa itu? Atau apakah kau benar-benar berencana untuk melawan sang penguasa demi seorang wanita? Benar bukan kakak ipar? Baiklah. Aku akan menanggalkan. Sang penguasa, saya pantas mati. Saya buta dan kurang berwawasan. Ada 1 miliar di kartu ini. Mohon sang penguasa berikan saya ampunan. Mu Chen, apakah kau benar-benar penguasa? Yunsi. Sudah kubilang, selama sisa hidup kita, akan menjadi giliranku untuk melindungimu. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Aku punya janji dengan Ketua Ma. The film was translated and Nona narrated Chu, by M Media. kau terlihat lebih menawan setiap kali kita bertemu. Apa maksudmu dengan itu? Pelukan pipi ke pipi di luar negeri adalah bentuk etiket yang paling dasar. Mapangnya menegakkan cabang bincang, Semur Holdings. Ketua Ma, ini adalah Grazia. Tentu saja seseorang harus mengikuti etiket Grazia. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan, Nona Chu? Ini sesuai dengan permintaan Anda. Kontrak yang telah disusun. Silakan lihatlah. Ketua Ma, apa maksud dari semua ini? Saya datang ke sini dengan ketulusan. Tidakkah Anda mau meliriknya sedikit pun? Ketulusan katamu. Baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa besar ketulusan yang Anda miliki hari ini, Nona Chu. Minumlah ini. Dan kita bisa bicara. Ketua Ma, saya sedang tidak dalam kondisi untuk minum. Lagi pula, ini adalah jam kerja. Bagaimana dengan ini? Setelah saya selesai bekerja, saya akan mengundang para eksekutif perusahaan Anda untuk merayakannya bersama kami. Bagaimana menurut Anda? Mari kita fokus pada kemitraan ini saja. Nona Chu, apakah kau menolak untuk memberiku muka? Ketua Ma, Anda secara sepihak membatalkan kontrak kita. Itu adalah pelanggaran terhadap semangat kesepakatan kita. Semangat dari kesepakatan katamu. Yang lemah berbicara tentang kesepakatan. Nona Chu, kau tidak seharusnya begitu naif. Kau, Jangan terlalu cemas. Aku tahu situasi keluarga Chu-mu saat ini. Jangan katakan, aku tidak memberimu kesempatan. Apakah kau bisa memanfaatkannya? Sepenuhnya bergantung pada kinerjamu, Nona Chu. apa maksudmu? Apa maksudku? Nona Chu, kita berdua sudah dewasa. Haruskah kau memaksaku bicara? Begitu belak-belakan. Pakai saja ini. Lalu, berpose. Yang memuaskanku. Soal kontrak itu, kau bisa meminta sebanyak yang kau mau. Kau benar-benar memiliki pesona yang unik. Tidak heran bocah Zhu Hao itu begitu tergila-gila padamu. Chu Yunxi, sebaiknya kau pikirkan ini matang-matang. Begitu kau melangkah keluar dari ruangan ini, keluarga Chu-mu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Zhu Hao, ternyata kau yang berada di balik semua ini. Yunxi, Ketua Ma adalah temanku. Bahkan, aku sudah lama melihat segala sesuatu tentang dirimu. Kau harus tahu bahwa Sun Wukong, sebanyak apapun masalah yang ia buat, tidak akan bisa lolos dari telapak tangan Bude. Sekarang, ada dua jalan yang terbentang di depanmu. Pertama, menikahlah denganku. Kedua, Menjijikan. aku tercela. Aku akan membiarkanmu menyaksikan. Apa itu perilaku yang benar-benar tercela? Jangan lupa, ini adalah kantor Ketua Ma. Apapun yang Ketua Ma putuskan untuk lakukan, bukan urusanku. Saat itu tiba, aku akan mengunggah video provokatif ini ke internet. Aku ingin melihat apakah ada orang di seluruh Yunchen yang masih mau menikahimu. Kau tidak tahu malu. Ketua Ma, kakak saya dan paman Anda, Ma Tengyun adalah teman dekat. Jika dia tahu Anda memperlakukan saya seperti ini, dia tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Kau benar soal itu, tapi dia hanyalah pamanku. Sekalipun dia tahu, paling-paling dia hanya akan memarahiku. Lagi pula, sudah berapa tahun sejak kakakmu meninggal, pamanku, apakah dia akan melirik sedikit saja? Keluarga kecil seperti keluarga Chu. Kau tidak tahu malu. Wanita sialan, beraninya kau memukulku. Lepaskan saya.
Silakan berteriak. Semakin keras kau berteriak, semakin bersemangat aku. Biarkan saya pergi. Kau benar-benar mencari mati. Hei, Apakah kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. dari mana bocah ini berasal? Berani datang ke sini dan The memukulku. film was Apa kau tahu siapa aku? translated and Seluruh grup narrated Shengwu by adalah M milik Media. keluargaku. Aku bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Mu Chen, lepaskanlah. Pamannya adalah bos besar. Dari grup Shengwu, kita tidak mampu menyinggungnya. Bocah, apa kau tahu siapa aku sekarang? Berlutut dan minta maaf segera. Lalu, merangkaklah di antara kakiku. Pergi dari sini. Kau berani menyinggung wanitaku. Kau harus bertanya pada Ma Tengyun. Apakah dia punya keberanian untuk itu? Kau berani memukulku. Kau sudah mati. Tolong seseorang kemari. Di mana semua orang? Di mana kalian semua bersembunyi? Tangkap dia. Patahkan anggota tubuhnya. Hari ini aku akan menunjukkan padanya. Bagaimana tepatnya aku bermain dengan wanitanya. Tangkap dia. Mu Chen, lepaskanlah. Kita tidak mampu menyinggung grup Shengwu. Apa kau dengar apa yang dikatakan wanitamu? Di zaman sekarang ini, bisa berkelahi tidak ada gunanya sama sekali. Aku sarankan kau, berlutut dan minta maaf segera. Jika tidak, Kalau tidak, kenapa? Biar ku beritahu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berani kupancing kemarahannya. Mu Chen berhenti memukulinya. Yunsi, bahkan jika aku melepaskannya sekarang, apakah menurutmu dia akan membiarkan kita pergi? Dengan orang seperti ini, kau harus menghabisinya. Atau memukulnya hingga tunduk. Tunggulah aku di depan pintu. Ma Tengyun akan segera tiba di sini untuk membawa kontrak itu sendiri dan meminta maaf kepada keluarga Chu secara langsung. Tunggu saja sampai dia menanggung seluruh amarah Ma Tengyun. kau berani memukulku. Dan masih menginginkan kontraknya. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Kumpulkan orang-orang. Hari ini, aku akan memandikan keluarga Chu dengan darah. Nah, lihat apa yang telah dilakukan. Putri dan menantumu yang hebat itu. Mereka baru saja memprovokasi keluarga Shu. Dan sekarang mereka memukuli tuan muda. Dari grup Shengwu. Katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapi ini? Yunsi, apa yang harus kukatakan pada kalian berdua? Apakah ini idemu? Tentang cara menyelesaikan masalah. Ayah jangan khawatir. Siapapun yang menyebabkan masalah akan menanggungnya. Akulah yang memukulnya. Jadi aku akan menanganinya sendiri. Namun aku penasaran. Matriarch, sebagai kepala keluarga Chu, tidakkah Anda akan bertanya padaku, mengapa aku memukul mereka? Diam, aku tidak ingin mendengar alasanmu. Menyelesaikannya, kau hanyalah seorang pengganti. Apa yang bisa kau lakukan untuk menyelesaikan ini? Tepat sekali Mu Chen. Tak satu pun dari kita punya waktu untuk mendengarkan bualan kosongmu. Selama bertahun-tahun ini, kau hidup dari keluarga Chu. Dan kita bahkan tidak perlu menyebutkan ketidakberterima kasihan Emil. Kau hanya terus membuat masalah di luar sana. Keluarga Chu sudah melakukan lebih dari cukup untukmu. Dan sekarang kau telah menyebabkan bencana besar. Aku percaya hanya dengan bunuh diri untuk menebus dosamu. Kau bisa meredakan kemarahan grup Shengwu. Tepat sekali. Dia harus segera bunuh diri untuk menebus kejahatannya, agar kita bisa mengambil mayatnya, untuk diberikan kepada Tuan Muda, sebagai permohonan maaf, dan memohon pengampunan dari grup Jingwo. Semuanya tolong pikirkan cara. Saya dengar Ma Penyu sedang mengumpulkan anak buahnya. Mungkin detik berikutnya, pedang grup Shengwu akan berada di leher kita, dan siap menempelkan pisau ke leher kita. Ibu, apalagi yang perlu didiskusikan? Seseorang seperti Mu Chen seorang yang tidak tahu terima kasih. Cepat atau lambat hanya akan menjadi kutukan bagi kita. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Semuanya diamlah. Hari ini mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Mu Chen. Nenek, ini bukan salah kami. Itu adalah Ma Penyu, yang secara sepihak mencoba membatalkan kontrak, dan bahkan mencoba memaksakan kehendaknya padaku. Itulah mengapa Mu Chen bertindak terhadapnya. Sepupu, Lala tidak akan menggigit telur yang mulus. Karena kalian berdua begitu sangat mengabdi satu sama lain. Mengapa kalian tidak bergabung dengannya untuk bunuh diri guna menebus dosa-dosamu? Itu benar Chu Yonsi. Sebagai ketua grup Chu Yon, setelah menyebabkan bencana besar bagi perusahaan, kau seharusnya berada di sana bersama Mu Chen, melakukan bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu. Chu Yunsi, apakah kau mendengar itu? Minggir sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan wanita tua ini, karena menabaikan ikatan darah kita. Putriku yang malang. Chu Huawen,
Bagaimana bisa aku menikahi pria tak bernyali sepertimu? Bicaralah. Cepat selamatkan putri kita. Mungkin larilah. Jangan biarkan dia pergi. Jika dia lolos, keluarga Chu kita akan dipaksa untuk membayar harganya dengan nyawa kita. Mu Chen, jika kau masih seorang pria, pergilah ke grup Shengwu dan lakukan bunuh diri untuk menebus dosamu. Cukup. Itu hanya kematian bukan? Ibu, kegagalan seorang ayah untuk mendidik adalah kesalahannya sendiri. Jika kau ingin seseorang mati, bunuh saja aku. Ayah, bangunlah dulu. Grup Shengwu yang remeh, bahkan tidak layak untuk kukhawatirkan. Kurang ajar, kau sudah diambang kematian, namun kau tetap tidak bertobat, dan terus mengeluarkan omong kosong seperti itu. Penawal, patahkan anggota tubuhnya. Pengecut hanya tangguh saat bersama kelompoknya. Integritas berjiwa besi dari Tetua Chu, sedikit pun tidak kalian warisi. Grup Shengwu yang remeh telah membuat kalian semua panik. Nenek. Mu Chen, waktumu sudah habis. Sepertinya apa yang kukatakan tidak kalian dengarkan sama sekali. Pamanmu akan karena kebodohanmu datang secara pribadi membawa kontraknya dan datang untuk meminta maaf. Sialan, bocah. Omong kosong gila macam apa itu? Hari ini, aku ingin melihat apakah mulutmu sekeras tulangmu. Hari ini bukan hanya kau, tapi semua orang di sini akan mati untukku. Tuan Muda Ma, ini semua salah keluarga Chu. Aku ada di sini untuk meminta maaf kepadamu. Apapun tuntutanmu, sebutkan saja. Tolong, ampuni keluarga Chu kami. Mu Chen, bagaimana kau masih bisa begitu sombong di saat seperti ini? Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Muda Ma. Kau akan membuat seluruh keluarga kita terbunuh. Mu Chen, dengarkan ayahmu. Belalang tidak bisa menghentikan kereta, kau kalah telak. Berlututlah sekarang. Hidupmu adalah yang paling penting. Chu Yunxi, mengapa kau masih berdiri di sana? Mu Chen memang idiot, tapi apakah kau juga? Jika aku mati karena kalian berdua, aku akan menghantui kalian dari kubur. Kau ingin aku melepaskanmu? Baiklah, seluruh keluargamu. Bersujudlah 3 kali dan ketukkan kepalamu 9 kali. Turun ke lantai, dan menyalaklah seperti anjing untukku. Itu terdengar bagus. Itu terdengar sangat tepat. Tunggu Matriarchu. Aku punya satu permintaan terakhir. Suruh wanita jalan itu Chu Yunxi, si pelacur itu, merangkak ke sini seperti anjing. Merangkak ke sini, dan jilat sepatuku. Hanya dengan begitu aku akan mengampuni keluargamu. Jika tidak, tak satu pun dari kalian akan keluar dalam keadaan hidup. Tujuku yang baik, lakukan apa yang dikatakan Ketua Ma. Kehilangan reputasi, lebih baik daripada kehilangan nyawa. Tahu, apakah kau hanya akan diam melihat nenekmu mati? Mengapa kau masih mematung di sana? Apakah kau benar-benar ingin melihat nenekmu ditembak mati? Nenek! Dan memikirkan bahwa kalian adalah keturunan langsung dari Tuan Tua Chu. Tuan Tua adalah pria berjiwa besi, tegas dan jujur. Tidak pernah sekalipun tunduk pada tekanan. Lihat kalian sekarang putus asa demi selamat. Memaksa kerabat sendiri untuk dipermalukan di depan umum. Apakah kalian tidak punya rasa malu lagi? Simpan saja retorika sok suci itu. Bukankah ini semua salahmu? Coba rasakan laras pistol yang dingin dan gelap. Ditekan tepat di kepalamu. Kalau begitu aku akan mencobanya. Mu Chen, jangan mendekat. Jika kau bergerak lagi, aku akan meledakkan kepalamu. Dan, kau sangat mencintai istrimu bukan? Hari ini, aku akan membuatnya telanjang bulat. Seperti pelacur, dan merangkak untuk menjilat kakiku. Apa yang bisa kau lakukan soal itu? Chu Yunxi, aku menghitung sampai 3. Kalau tidak, aku akan menembaknya. 1. Tidak. Aku yang akan melakukannya. Putriku. Mu Chen, kau akan mati dengan mengenaskan. Kau telah membawa begitu banyak penderitaan bagi putriku. Aku juga tidak ingin hidup lagi. Aku akan melawannya sampai mati. Kau sangat suka menghitung. Ayolah. Biar aku yang menghitung untukmu. 2. Hanya menggertak. Mu Chen, aku tidak percaya. Kau punya nyali untuk menembak. Jika kau pintar, lepaskan Direktur Ma sekarang. Kemudian, berlututlah dan minta maaf. Jika tidak, begitu pamannya Ma Tingyun tiba, kau tidak hanya akan mati, tetapi keluarga Chu akan dimandikan dengan darah. Mu Chen, lepaskan Ketua Ma. Apakah kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga Chu dan menghancurkan kita semua sebelum kau merasa puas? Mu Chen, tenanglah. Letakkan senjatanya. Anak kecil. Sekarang kau takutkan. Sekarang juga detik ini. Berlututlah di depanku. Sudah berakhir semuanya, sudah berakhir. Binatang kecil yang terkutuk itu. Warisan besar keluarga Chu kita akan dihancurkan oleh tanganmu. Provokasi. Menggunakan pedang orang lain untuk membunuh Su Yingsu. Metodemu terlalu rendahan. Sama sekali tidak memiliki substansi. Tapi bukankah kau tetap tertipu? Kau memukul tuan muda grup Jingwo. Begitu Ma Tingyun tiba, kau tamat. Kau salah. Aku menembatnya. Bukan karena aku termakan skamamu, tapi karena dia menyinggung wanitaku. Bahwa aku tidak membunuhnya hari ini, sudah menunjukkan kepada Ma Tingyun
penghormatan yang sangat besar. Kau makhluk kurang ajar. Kau telah mendatangkan bencana hingga ke langit. Apakah kau tidak ingin hidup? Beraninya kau membuat kekacauan di tanah suci ini. Untung saja aku datang ke Yunchan. Jika tidak aku pasti sudah dihancurkan oleh bocah kecil Ma Pengyu ini. Dia telah mencelakaiku. Paman. Paman, akhirnya kau tiba. Keluarga Chu di Yuncheng ini, mereka benar-benar tidak tahu aturan. Wanita keji itu, dia membawa suaminya, dan pertama-tama pergi ke grup Shengguo untuk menghajarku. Lalu, karena aku menolak untuk tunduk, aku membawa orang-orang ke keluarga Chu untuk membalas dendam. Aku tidak menyangka, bajingan ini mematahkan kakiku juga. Itu tidak benar, Ketua Ma. Tuan mudalah. Dia yang secara sepihak membatalkan kontrak terlebih dahulu dan mencoba memaksakan kehendaknya padaku. Suamiku hanya melawan untuk membelaku. Lalu, dia memimpin orang menerobos kediaman Chu dan memaksaku untuk menanggalkan pakaian di depan umum. Jika tidak, dia akan memusnahkan seluruh keluargaku. Pelacur pembohon, kau memfitnahku. Sekarang, semuanya butuh bukti. Aku bisa saja dengan mudah mengatakan bahwa kau melepas pakaianmu secara sukarela untuk merayuku. Demi kontrak itu, kau anak durhaka. Kau berani menyinggung istri sang penguasa. Dan kau tidak lupa menyeret pamanmu sebelum kau mati. Kau benar-benar keponakan yang hebat. Kita tamat. Direktur Ma sedang murka. Muchan, ini semua salahmu. Jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu bahkan sebagai hantu. Ketua Ma, keadilan dan kejujuran berbicara dengan sendirinya. Saya harap Anda akan melakukan penyelidikan. Jika Anda bertekad untuk membalas dendam, ambil saja nyawa saya sendiri. Yang lainnya tidak bersalah. Sekarang kau tahu apa itu rasa takut. Kukatakan pada kalian semua, tak satu pun dari kalian yang akan lolos. Kalian berdua akan mati karena ini. Karena kau sedang terburu-buru. Lalu apa yang kau tunggu? Bersikaplah tenang padanya. Jadi kau sudah menyerah. Kau tidak setangguh itu tadi, bukan? Karena kau menyerah dengan begitu mudah, aku akan membuat akhirmu cepat. Paman berikan senjatanya padaku. Aku akan membuatnya penuh lubang peluru. Apa filosofi perusahaan? Dari grup Shengguo, Paman, katakan. Berbakti pada pemerintahan dan memperkuat bangsa. Lebih keras. Berbakti pada pemerintahan dan memperkuat bangsa. Tapi lihat apa yang sebenarnya kau lakukan. Menindas yang lemah dan bertindak semena-mena. Kau telah menyeret reputasi baik yang dibangun grup Shengguo selama bertahun-tahun ke dalam lumpur. Hari ini aku bersih-bersih. Aku akan mengajarimu cara berperilaku. Paman. Jadi kau ingin bertindak semena-mena. Jadi kau ingin menindas yang lemah. Jadi kau pikir kau di atas hukum. Paman, aku tahu aku salah, Paman. Berhenti memukulku, Paman. Aku tahu aku salah, Paman. Kau tahu kau salah. Ma Pengyu, karena kau keponakanku. Aku akan menunjukkan belas kasihan. Ya. Ya, Paman. Seret dia keluar, ketua-ketua. Ya ampun. Nona Chu, kegagalanku dalam memerintah yang membiarkan ini terjadi. Dan saya minta maaf Anda ketakutan. Ketua Ma, kesediaan Anda untuk bertindak terhadap kerabat Anda sendiri dan menangani ini dengan begitu adil adalah sesuatu yang keluarga Chu kami sangat syukuri. Jika ada yang harus berterima kasih, saya yang seharusnya berterima kasih kepada Nona Chu dan tuanmu. Jika bukan, karena Anda membantu saya mengungkap Ma Pengyu si benalu itu dan memulihkan reputasi grup Shengguo. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Oleh karena itu saya telah memutuskan untuk menandatangani perjanjian kemitraan strategis tingkat 3S dengan keluarga Chu. Apa yang kalian semua lakukan berdiri di sana? Pergilah dan terima kontraknya. Sudah kukatakan sebelumnya. Aku berniat menjadikan keluarga Chu keluarga utama Grazia. Lanjutkan. Terima kasih, Ketua Ma. Kami berterima kasih atas keadilan Anda yang tidak memihak dan atas dukungan Anda yang tepat waktu. Senang berbisnis dengan Anda. Senang berbisnis dengan Anda. Apakah pendengaranku salah? Level 3S. Kemitraan sebesar ini. Direktur Ma, apakah Anda berniat untuk berpihak pada keluarga Chu dan menjadi musuh klan Chu saya dari Shangjing? Nona Zhu, saya sarankan Anda untuk segera menghentikan penindasan dan blokade Anda terhadap keluarga Chu. Jangan bermain api jika tidak ingin terbakar. Sebarkan beritanya. Kerahkan setiap sumber daya untuk menargetkan keluarga Su. Direktur Ma, biarkan saya memberi Anda saran juga. Pilar tunggal tidak dapat menopang atap, bahkan jika grup Jingwo milik Anda berada di peringkat pertama dalam dunia bisnis Grazia. Anda tidak bisa menahan seluruh komunitas bisnis Grazia. Sebaiknya Anda berpikir jernih. Berdiri di belakang saya adalah sang penguasa alam naga. Nona Zhu, Anda terlalu tinggi menilai diri sendiri. Terlepas dari siapa yang berdiri di belakang Anda, mereka tidak punya wewenang untuk mewakili dunia bisnis Grazia. Baiklah, Direktur Ma. Dalam 3 hari, saya akan mengumpulkan seluruh lanskap bisnis Grazia untuk membentuk aliansi komersial. Setelah saya menghancurkanmu seperti telur di bawah gunung Tai.
Mari kita lihat apa yang tersisa untuk kau lawan. Muchen, kau benar-benar berani menunjukkan wajahmu di sini. Apel, apakah kau akhirnya sadar? Apakah kau datang untuk menyerah pada klan Su kami? Jika saya tidak datang, siapa yang akan berada di sini untuk menentangmu? Apa? Menentang kami? Apakah menantu bodoh dari keluarga Chu ini sudah kehilangan akal sehatnya lagi? Dia berani menentang klan Chu. Betapa lancangnya. Kau benar sekali. Aku dengar bocah ini sudah pernah menyinggung klan Chu sebelumnya. Sekarang dia memprovokasi mereka di depan umum. Kurasa keluarga Chu akan hancur karenanya kali ini. Bodoh sekali. Muchen, apa kau harus menyeret keluarga Chu ke dalam kehancuran agar kau merasa puas? Berlututlah dan segera minta maaf kepada tuanmu Desu. Lupakan saja. Apa gunanya permintaan maaf? Dari orang seperti dia, semuanya mohon tenang. Pertama, atas nama klan Chu dari Shangjing, saya menyambut teman-teman kita dari komunitas bisnis Yuncheng karena telah berkenan hadir bersama kami untuk memajukan pembangunan bisnis di Great Xia dan membangun merek komersial nasional. Klan Chu dari Shangjing di bawah perintah penguasa alam naga. Dengan ini mengatur dan mendirikan aliansi dagang Great Xia. Kami menyambut semua orang untuk bergabung dengan kami dalam membentuk grup komersial Great Xia, mengintegrasikan saluran kita, dan berbagi sumber daya. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang luar biasa. Keluarga Chen dari Yuncheng setuju. Tepat sekali. Dengan dukungan aliansi ini, pasar tidak hanya akan berkembang, tetapi saluran pembiayaan juga akan meningkat. Saya juga mendukungnya. Saya juga akan bergabung. Menggunakan nama harimau untuk mengintimidasi orang lain. Keluarga Chu dari Yuncheng keberatan. Muchen, kau punya nyali juga. Beraninya kau melontarkan omong kosong seperti itu di depan semua elit Yuncheng. Apa hakmu? Tepat sekali. Memangnya keluarga Chu itu siapa? Keluarga kecil yang hampir terlempar dari peringkat kelas 2, dan kau berani memerintah kami. Saya mengusulkan agar kita menendang sampah yang mengganggu acara ini bersama dengan anggota keluarga Chu lainnya. Keluar dari sini. Tendang mereka keluar. Itu terlalu ringan untuknya. Kita harus memberlakukan blokade total pada keluarga Chu agar mereka tidak punya tempat lagi di Yuncheng. Waktunya belum tiba. Nona Su, semuanya harap tenang. Kami sudah menarik diri dari grup Chuyun. Kami sama sekali tidak ada urusan dengan Muchen dan Chuyunsi. Kau bisa bertanya kepada Tuan Desu mengenai hal ini. Matriark sangat bijaksana ketika kami menarik diri dari grup Chuyun kemarin. Baik Qiu Chaoyang maupun saya hadir. Ya itu benar. Itu benar. Nenekku sudah meninggalkan grup Chuyun. Aku meminta kalian semua untuk mengampuni kakakku dan grup Chuyun karena kakakku telah ditipu oleh si bodoh Muchen. Kalau begitu, Chuyunsi, aku akan memberimu satu kesempatan. Selama kau secara terbuka menyatakan bahwa kau memutuskan hubungan dengan Muchen, maka aku bisa melupakan masa lalu. Jika tidak, akulah yang pertama akan menghancurkan grup Chuyun. Chuyunsi, apa yang masih kau ragukan? Buat keputusanmu sekarang. Jika kau menunggu lebih lama lagi, grup Chuyun pasti akan bangkrut. Nenek, Anda sudah mundur dari grup Chuyun kemarin. Apakah perusahaan itu bangkrut atau tidak? Tidak ada hubungannya lagi dengan Anda. Semuanya, ini adalah suami saya Muchen. Apa yang dia katakan adalah persis apa yang ingin saya katakan. Chuyunsi, aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang membuatmu percaya diri mengatakan hal seperti itu? Kau harus tahu bahwa dunia bisnis adalah medan perang, dan yang lemah tidak punya suara. Keluarga Cuku dari Shangjing telah bersatu dengan 4 keluarga besar untuk mengumpulkan modal 1 triliun. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Itu tidak perlu Anda khawatirkan, Nona Su. Dao Agung berjumlah 50. Langit berevolusi 49. Namun segalanya memiliki secercah harapan. Saya tidak percaya bahwa keluarga Su di Shangjing berkuasa mutlak. Astaga, kata-kata itu terdengar tangguh. Tapi apa gunanya? Namun, karakter kecil seperti keluarga Cumu bahkan tidak layak untuk usahaku. Semuanya, kalian semua sudah melihatnya. Aku memberinya kesempatan, tetapi dia tidak hanya gagal menghargainya. Dia bahkan melontarkan omong kosong, bertindak dengan kesombongan dan provokasi, dan menghalangi jalannya konferensi. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana kita harus menanganinya? Tidak ada yang perlu didiskusikan. Nona Chu sebagai istri penguasa ilahi, telah membawa kekayaan bagi kita, yang merupakan kehormatan besar bagi kita semua. Ragu barang sedetik saja adalah tanda tidak menghormati yang mulia. Saya umumkan pemutusan seluruh hubungan bisnis dengan grup Chuyun. Benar sekali, saya mewakili Bank Komersial Yuncheng untuk menghentikan kerjasama kami dengan grup Chuyun. Dan kami menuntut pelunasan pinjaman 300 juta mereka segera. Keluarga Chen saya di Yuncheng mengumumkan pengakhiran kerjasama kami dengan grup Chuyun. Usir mereka. Masukkan keluarga Chu ke dalam daftar hitam. Masukkan keluarga Chu ke daftar hitam. Usir mereka. Usir mereka. Chuyunsi, kau mengerti bukan? Aku bahkan tidak perlu bersusah payah. Dengan satu kata dariku, aku bisa membuat grup Chuyun bangkrut. Ketua Ma dari grup Shengwo telah tiba. Keluarga Zhu dari Shangjing. Mulutmu cukup besar. Utang-utang grup Chuyun. Saya grup Shengwo akan mengambil alih sepenuhnya.
Itu ketua Ma dari grup Jingwo. Ya Tuhan. Grup Jingwo ternyata adalah pendukung grup Chuyun. Saat para dewa bertarung, kitalah yang menderita. Apakah Anda yakin Demi? Perusahaan kecil seperti grup Chuyun, Anda ingin melawan keluarga Zhu dari Shanjing saya. Bukannya saya melawan keluarga Zhu dari Shanjing Anda. Tetapi keluarga Zhu dari Shanjing Anda lah yang menolak melakukan bisnis dengan jujur dan bersikeras membentuk aliansi komersial untuk melakukan monopoli. Anda melawan seluruh dunia bisnis Gracia. Ma Tengyun. Aku akui grup Jingwo milikmu memiliki kekuatan yang cukup besar. Tapi aku peringatkan satu hal. Jangan bermain api jika tidak ingin terbakar. Jangan lupa, siapa yang mendukungku? Saya tidak peduli siapa yang mendukungmu. Di mata saya, hanya ada tuanmu. Baiklah Ma Tengyun. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Aku harap di perjamuan kekaisaran nanti, kau tidak akan menyesalinya. Chuyun-si. Ini adalah satu-satunya secerca harapanmu. Aku akui bahwa kau telah menemukan pendukung kuat di grup Jingwo. Memang sangat hebat. Sayangnya kalian sendiri terlalu lemah. Mengandalkan grup Jingwo saja tidak akan pernah cukup untuk menyelamatkanmu. Nona Su, Anda salah. Tidak peduli seberapa kuat grup Jingwo, itu hanyalah kekuatan eksternal. Kartu as saya yang sebenarnya tidak pernah berupa kekuatan eksternal. Itu adalah Mu Chen. Dia hanya seorang pemeran pengganti. Pengaruh apa yang mungkin dia miliki? Apakah saya punya pengaruh atau tidak? Anda akan tahu setelah melihat ini. Mengeluarkan beberapa lembar kertas untuk mencoba menakut-nakuti siapa. Biar saya lihat. Akta pendirian. Perubahan ekuitas 1 triliun. Ini? Bagaimana ini mungkin? Tidak. Mustahil. Ini palsu. Kakak, dia membohongimu. Itu palsu. Tepat sekali. Ini pasti palsu. Saat grup Chuyun menarik sahamnya kemarin pagi, mereka tidak memiliki modal sebanyak ini. Bagaimana bisa berubah begitu drastis hanya dalam 1 hari? Benar sekali. Kami semua bisa menjadi saksi atas hal itu. Mu Chen, kau terlalu naif. Apa kau benar-benar berpikir bisa menakuti kami semua di sini hanya dengan mencetak beberapa lembar kertas? Entah itu untuk menakut-nakuti Anda atau tidak, Anda bisa memeriksanya secara daring. Lagi pula, catatan verifikasi modal bank tidak bisa dipalsukan. Ini, sertifikat verifikasi ini asli. Ponsel saya juga bisa mencarinya. Grup Chuyun mengumumkan restrukturisasi pembiayaan kemarin. Bagaimana Su Yingsul? Kali ini, apakah Anda masih bisa mempermainkan saya sesuka hati? Mu Chen, hentikan sandiwaramu. 1 triliun, bukan 10.000, untuk menggalang dana 1 triliun dalam waktu sesingkat itu. Jika melihat seluruh lanskap bisnis Gracia, selain Ma Tengyun, aku tidak bisa memikirkan orang kedua. Namun, sehebat apapun Ma Tengyun, mengingat skala grup Jingwo, menggalang 1 triliun sudah menjadi batas mereka. Tetapi di belakangku, berdiri seluruh dunia bisnis Gracia. Modal awalnya lebih dari sekadar 1 triliun, dan akan ada aliran dana yang berkelanjutan setelahnya. Jadi, jika aku ingin grup Chuyun bangkrut, siapa yang bisa menghentikanku? Jangan bicara terlalu cepat. Atau angin mungkin saja mematahkan lidahmu. Saya sarankan Anda berhenti selagi bisa. Ini satu-satunya jalan keluar. Untuk ransumu dari Shanjing. Mu Chen, apakah kau mundur sekarang? Semuanya. Saya sekarang, sebagai pemimpin aliansi komersial Chu, saya memerintahkan. Kita akan menggalang 1 triliun di tempat untuk mencabik-cabik grup Chuyun. Bagaimana menurut kalian? Saya sarankan kalian semua untuk segera menyatakan sikap kalian. Semakin besar kontribusi kalian, semakin besar hasilnya. Bagaimanapun ini adalah kue yang sangat besar. Selain itu, saya punya kabar baik lainnya untuk dibagikan kepada kalian semua. Saya sudah mengundang Ketua Morgan Internasional, Putri dari Inde, dan Tuan Sosuke Kitahara dari grup SoftBank di Sakura Nation untuk bergabung dengan aliansi. Orang terkaya di dunia akan segera tiba. Jadi tunggu apa lagi? Saya menyumbang 100 juta. 100 juta. Apakah kau mencoba menyingkirkan pengemis? Investasi dimulai dengan minimal 1 miliar. Jika ada yang mencoba mengecewakan saya di saat seperti ini, saya akan menjadi orang pertama yang menghancurkan mereka. Kalau begitu saya akan memasukkan 1 miliar. Atas nama Bank Komersial Yunchang, saya secara khusus menyetujui pinjaman kredit sebesar 2 miliar untuk aliansi Chu. Nah, Mu Chen, apakah kau melihat kekuatan daya tarik aliansi Chuku sekarang? Bahkan segunung bulu angsa tidak bisa meremukan gunung Tai. Kurang. Kalau begitu tambahkan saya ke dalam campuran. Perusahaan saya menyuntikkan 500 miliar ke dalam aliansi komersial Zhu. Sosuke Kitahara, grup keuangan utama dari Sakura Nation. Bukankah itu Presiden grup SoftBank? Memang benar. Grup SoftBank itu adalah unicorn di dunia investasi. Saya tidak menyangka apa yang dikatakan Nona Chu itu benar. Bahkan Taipan papan atas seperti itu pun telah bergabung dengan aliansi.
Grup Chuyon sudah tamat. Selamat datang Ketua Kitahara. Terima kasih atas dukungan luar biasa Anda. Silakan masuklah. Nona Zhu, Anda terlalu baik. Sebagai istri sang penguasa, bisa melayani Anda adalah kehormatan bagi saya. Bersekongkol dengan modal asing. Dengan niat untuk memonopoli dunia bisnis kreasia kita. Dan mengguncang fondasi negara ini. Su Yingsu. Berapa nyawa yang dimiliki klan Zhu dari Sanjing Anda menurut Anda? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Duduklah dan saksikan pertunjukannya. Chuyunsi, kau melihatnya sekarang bukan? Inilah kesenjangan antara kau dan aku. Jika kau tidak punya kartu as lainnya, kalau begitu aku akan melahapmu. Saya tidak menyangka bahwa klan Zumu dari Sanjing akan memiliki pengaruh sebesar itu. Kita telah kalah. Jangan khawatir. Saya adalah kartu as terbesar Anda. Cukup. Mu Chen, kapan ini? Dan kau masih di sini mengucapkan omong kosong seperti itu. Keluarga cucuku yang baik-baik saja telah terpecah belah karena dirimu. Bukankah itu sudah cukup menyedihkan? Nona Su, atas nama keluarga Chu Yuncheng, saya menyumbangkan 1 miliar untuk mendukung pertumbuhan aliansi Su. Chuyunsi, uang keluargamu. Semuanya telah diinvestasikan ke dalam aliansiku. Bukankah rasa ditinggalkan oleh semua orang? Terasa mengerikan. Anda, Matriark tua, Anda sudah berada di usia yang sangat lanjut. Jadi berhentilah berinvestasi. Jangan buang uang peti mati Anda ke sini juga. Ketua Morgat Internasional dan Putri dari India telah tiba. Su Yingsu. Senyummu akan segera menghilang. Kesombongan yang tidak tahu malu. Mu Chen, kau benar-benar tidak tahu malu. Apa yang sedang kau bicarakan? Mereka adalah tamu terhormat yang diundang oleh Nona Su. Apa urusannya denganmu? selamat datang, selamat datang. Atas nama perusahaan afiliasi saya menyuntikkan 1 triliun USD grup Chuyon. Dan secara pribadi saya menyuntikkan 1 triliun USD lagi ke dalam grup Chuyun. Tuan Mu Chen, segalanya di grup Xinhua saya adalah milik Anda. Katakan saja. Dan beritahu saya berapa banyak yang Anda butuhkan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa mereka mau membungkuk pada bocah seperti Mu Chen? Tidak. Itu mustahil. Itu mustahil. Mereka pasti salah mengenali orang K. Katakan pada mereka. Anda yang mengundang mereka. Aku adalah Chu Yingshu dari klan Chu dari Shangjing. Eastern. Kami tidak melakukannya. Kami datang khusus untuk memberikan penghormatan kepada tuanmu. Dapat melayani tuanmu adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Cukup, kalian semua boleh bangkit. Saya tidak suka berhutang budi. Su Yingsu, saya sudah memperingatkan Anda. Jangan bicara terlalu dini. Jangan biarkan ketidaktahuan Anda menantang batas kesabaran saya. Mu Chen, jangan terlalu sombong. Ini belum berakhir. Kalian berdua, saya harap kalian segera menarik modal kalian. Jangan ikut campur dalam hal ini. Jangan lupa, siapa yang berdiri di belakangku. Itu tidak relevan. Aku tidak peduli siapa yang berdiri di belakangmu. Tidak ada yang bisa menandingi posisi tuanmu di hatiku. Tuanmu adalah tamu terhormat keluarga kami. Dapat melayani dia adalah kehormatan saya. Baiklah kalian semua, tunggu saja perjamuan kekaisaran besok. Dan kalian akan merasakan murka sang penguasa. Ayo pergi. Tunggu. Mu Chen, apa maksudmu dengan ini? Jangan memancing keributan. Saat Anda melakukan sesuatu, jangan mulai megal, lalu berakhir mengecewakan. Urusan Anda mungkin sudah berakhir, tapi urusan saya baru saja dimulai. Apa yang kau bicarakan? Apa? V. Mu Chen, aliansi Cuku telah disegel, dan rekening kami dibekukan. Apakah ini perbuatanmu? Su Yingsu. Sudah saya katakan. Saya adalah kartu as terbesar saya sendiri. Saya sudah memperingatkan Anda, tapi Anda tidak mau mendengarkan. Bahkan tanpa mereka. Hari ini, klan Su Anda akan tetap tamat. Aku tamat. Mu Chen. Mari kita lihat saja, siapa di antara kita yang tamat. Di perjamuan kekaisaran besok. Ayo pergi. Nona Cho, Anda tidak bisa pergi. Saya baru saja memeriksa ponsel saya. Grup Chu Anda diselidiki karena dana ilegal. Bagaimana dengan uang yang kami investasikan? Benar sekali Nona Chu, saya baru saja menerima telepon dari kantor pusat yang mengatakan pinjaman kredit 2 miliar saya tidak mengikuti prosedur komersial yang tepat. Mereka menuntut saya segera menagih Anda, atau saya akan menghadapi hukuman penjara. Tuan Muda Su, Nona Su, 1 miliar itu tabungan seumur hidup saya. Tapi uang itu adalah darah daging saya. Untuk mengumpulkan uang itu, saya bahkan menggadaikan tanah warisan Chu. Kau benar-benar harus membayarnya kembali. Pergi. Semuanya diamlah. Apa kau mencoba melakukan pemberontakan? Hadirin sekalian, perjamuan kekaisaran diadakan besok. Saya akan segera melaporkan ini kepada penguasa alam naga. Saya akan menginformasikan masalah ini kepadanya. Saya menjaminkan reputasi klan Chu dari Shangjing bahwa kami akan menyelesaikan ini secepat mungkin. Jika ada di antara kalian yang tidak sabar dan tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan, maka pergilah dan tuntut darinya. Jika bukan dia yang mengatur segalanya, bagaimana mungkin aliansi Chu kami bisa disegel oleh pihak berwenang? Tepat sekali. Ini semua salah menantu bodoh di keluarga Chu itu. Mu Chen, kau babi terkutuk. Kembalikan uangku. Beraninya kau. Apa kau tidak punya rasa malu? Dunia bisnis itu seperti medan perang. Kau menginvestasikan uang itu atas kemauanmu sendiri. Jika ada yang berani membuat masalah di sini, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam.
Aku tidak peduli. Aku membuang semuanya hari ini. Mucin, jika kau tidak mengembalikan 1 miliar itu kepadaku hari ini, aku akan mati tepat di depanmu. Matriark tua, saya sudah memperingatkan Anda sebelumnya. Investasi memiliki risiko, tapi Anda tidak mau mendengarkan. Saat Anda mencapai alam baka, bagaimana Anda akan menghadapi sang tuan tua? Jangan hentikan dia, biarkan dia mati. Ayo pergi. Mereka, tidakkah menurutmu kau berhutang penjelasan padaku? Penjelasan? Menjelaskan apa? Tuanmu. Nona Chu, tuanmu, maaf atas gangguan ini. Kami ingin mengundang Nona Chu untuk mendiskusikan potensi kolaborasi di pasar luar negeri untuk grup Chuion. Saya bertanya-tanya, apakah Nona Chu tertarik? Ketua Ma dan para tamu terhormat lainnya telah memberikan bantuan besar kepada keluarga Chu hari ini. Saya bahkan belum sempat berterima kasih kepada Anda semua. Tentu saja silakan. Malam ini, saya akan menginterogasi Anda dengan benar dan melihat apa saja yang Anda sembunyikan. Tuan Lin, kelompok rekrutan ketiga telah tiba. Kenapa jumlahnya sedikit sekali, Tuan Lin? Seperti yang Anda tahu, pemeriksaan masuk ke Great Seal sangat ketat akhir-akhir ini. Saya khawatir membawa terlalu banyak orang sekaligus akan menarik perhatiannya. Itulah sebabnya. Bahkan pahlawan pun bisa hancur oleh kelemahan mereka sendiri dan oleh keterikatan pada orang yang dicintai. 3 tahun, lebih dari cukup untuk mematahkan semangat seorang pria. Dia menghabiskan hari-harinya memanjakan wanita, dan dia sudah terjerumus dalam masalah karena keluarga Su. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mengurus ini? Atur agar semua orang masuk segera. Mereka harus berada di posisi sebelum fajar. Dimengerti? Di perjamuan kekaisaran. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku ingin dunia tahu siapa penguasa alam naga yang sebenarnya. Salam penguasa alam naga. Melapor penguasa. Ribuan pembunuh dari daftar hitam telah dikerahkan. Negara-negara tetangga, dipimpin oleh negara Sakura, sedang memobilisasi pasukan mereka dengan niat untuk melintasi perbatasan dan menyerang. 4 legiun di dalam alam naga, 9 zona perang utama, dan 72 biro semuanya telah menyelesaikan perakitan mereka. Meminta perintah Anda penguasa. Sampaikan perintahnya. 9 zona perang siaga tempur tingkat 1. 4 divisi alam naga harus menjaga wilayah ibu kota. Selama perjamuan kekaisaran, 72 biru akan membantu saya membasmi pembunuh di perbatasan. Jangan biarkan satu pun lolos. Pastikan mereka dimusnahkan sepenuhnya. Dimengerti, Muchan itu. Dia benar-benar berani menusukku dari belakang. Sungguh menjijikan. Itu membuatku marah. Sang penguasa. Kapan kau tiba? Ada apa? Apakah kau merasa dirugikan? Penguasa, aku tidak dianiaya. Aku hanya merasa telah mempermalukan Anda. Aku tahu segalanya. Sang penguasa. Lalu mengapa kau tidak membunuhnya secara langsung? Muchan itu sungguh menjijikkan. Dia hanyalah karakter kecil. Dia tidak layak membuang waktuku. Namun, dia telah menyinggung wanitaku berulang kali. Sudah saatnya memberinya pelajaran. Pergilah dan bunuh dia. Aku. Sang penguasa. Muchen itu cukup ahli dalam bertarung. Bahkan aku bukan tandingannya. Mereka adalah ahli yang telah kusewa. Bawa mereka bersamamu. Dan... mengerti. Sang penguasa, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Mengenai Muchen itu, aku akan menambah beberapa lubang di tubuhnya. Besok adalah perjamuan kekaisaran. Muchen. Bahkan jika Zhu Hao tidak bisa membunuhmu, dia setidaknya harus bisa mengacaukan rencanamu dan menghabiskan banyak energimu. Mengapa Zhu Hao meminta untuk bertemu denganmu selarut ini? Muchen, aku tahu kau akan datang. Hari ini adalah hari pembalasanmu. Kamu berharap menang dengan para pecundang menyedihkan ini. Mereka, semuanya adalah ahli yang direkrut oleh sang penguasa. Tahun depan di saat seperti ini, akan menjadi peringatan kematianmu. Tak kusangka Sakura Nation menyusup secepat ini. Tidak mungkin saya membiarkanmu hidup hari ini. Tangkap dia. Bersekongkol dengan musuh asing. Kamu akan didakwa atas pengkhianatan. Jangan mendekat. Ini adalah penghalang energi terkondensasi, melampaui ranah dewa. Kau adalah penguasa alam naga. Mengetahui hal ini sekarang, bukankah sudah sedikit terlambat? Mustahil.
Mustahil. Jika kau adalah penguasa alam naga, lalu siapa yang ada di keluarga Zuko? Dia hanyalah umpan. Tidak. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Keluarga Zu benar-benar tamat. The film was translated Berapa lama lagi and Anda berencana narrated by merahasiakannya dari Media. saya, penguasa alam naga? Saya tidak pernah berniat merahasiakannya darimu. Besok di perjamuan kekaisaran, saya akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kamu adalah istri penguasa. Bagaimana situasinya? Tuan Muda Zu sudah keluar dari bahaya langsung, tetapi dia menderita trauma parah di kepalanya. Dia mengigau. Saya juga bingung. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Bagaimana dengan yang lainnya? Selain Tuan Muda Zu, yang lainnya, tidak ada satupun yang selamat. Sialan. Chuyunsi. Muchen, kalau mau memukul anjing lihat dulu tuannya. Kalian berdua sudah keterlaluan. Haruskah kita memberitahu sang penguasa? Jangan mengganggu rencana penguasa. Karena masalah sepele seperti ini, utang ini, akan kuselesaikan dengan mereka. Dengan pantas di perjamuan kekaisaran. Ya, Ketua kau, aku dengar, kau pergi ke luar negeri untuk berobat. perjamuan kekaisaran telah mengguncang dunia. Bahkan jika aku harus merangkak, aku akan merangkak sampai ke sini, Maman. Setelah lama mendengar tentang prestis penguasa alam naga, hari ini akhirnya saya memiliki kesempatan untuk menyaksikan kehadiran sang penguasa. Mengapa keluarga Chu dari Yuncang duduk di dua meja yang terpisah? Apa kau tidak tahu? Keluarga Chu telah terpekat. Chu Yunxi dan suaminya yang bodoh itu telah menyinggungkan Zu dari Shangjin. Namun mereka masih berani menunjukkan wajah di sini. Dengarkan saja mereka. Benar-benar aib keluarga. Chu Yunxi, tak malukah kau menusahkan kami begini? Apakah kau datang ke sini untuk menjadi tontonan? Saya berdiri tegak dan bertindak dengan integritas. Hati nurani saya bersih. Mengapa saya tidak berani datang? Mengenai Anda nenek, Andalah yang tidak memiliki rasa kesetiaan keluarga. Cukup. Bagaimanapun juga dia adalah nenekmu. Dia adalah ibuku. Diam. Aku tidak punya anak sepertimu. Anak sulung. Jika kau masih menganggapku ibumu, kau harus memutuskan semua hubungan. Dengan gadis tidak tahu berterima kasih ini, berdirilah di pihak kami. Jika tidak, bawa anak durhaka ini dan pergi dari sini. Supaya saat petir menyambarmu, itu tidak mencelakai kami. Nenek, demi mempertimbangkan ikatan darah kita, izinkan saya memberi Anda satu nasihat. Anda telah memilih pihak yang salah. Berbalik sekarang, masih dimungkinkan. Memilih pihak yang salah. Chu Yunxi, seluruh keluargamu sedang menjemput ajal. Dan kau ingin menyeret kami bersamamu. Chuyunsi, kau benar-benar berani. Aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang ke perjamuan kekaisaran. Apakah menurutmu plan Chu dari Shangjing terbuat dari lumpur? Semuanya sudah berakhir. Keluarga Zu sudah tamat. Seorang peniru. Dia bukan peniru. Sang penguasa. Sang penguasa. Dia adalah sang penguasa. Bukankah ini Cihao dari keluarga Chu? Kemarin dia begitu bersemangat. Hari ini bagaimana dia bisa jeti seperti The ini? film was Nona Su, translated and Apa narrated yang by terjadi pada Tuan Muda Media. Su? Apa yang terjadi? Kau harus menanyakannya padanya. Pria ini baik-baik saja kemarin. Dia keluar sebentar dan kembali dengan keadaan seperti ini. Banyak berbuat zalim binasa sendiri. Mungkin itu balasan atas kejahatan Tuan Muda Su. Karena telah mengejarnya bukan pembalasan. Chuyunsi, tidak perlu bagimu untuk bersenang hati. Segera. Giliran keluargamu yang akan tiba. Namun aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Selama kau menikahi adikku Cihao dan melayaninya seumur hidupmu untuk menebus dosamu, aku akan mengampuni keluargamu. Jika tidak, seluruh keluargamu akan menemui jalan buntu. Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa sang penguasa akan berpihak pada klan Su dari Shangjing? Aku tidak keberatan memberitahumu. Aku sudah lama menjadi wanita penguasa. Penguasa telah berjanji padaku bahwa di perjamuan kekaisaran hari ini, dia akan mengumumkan kepada dunia bahwa aku Chu Yingshu adalah istri penguasa. Sudah lama ada rumor bahwa Chu Yingshu adalah wanita penguasa. Aku tidak pernah menyangka itu benar. Tidak heran klan Zu dari Shangjin begitu disukai oleh sang penguasa. Jadi begitu rupanya. Ibu, apakah ibu mendengarnya? Kita telah bertaruh dengan benar kali ini. Saudari Yingshu, apakah ada masalah? Sebenarnya beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Chu melamarku. Aku bersedia menikahi Chu Hao dan merawatnya seumur hidup. Kau memang cerdik. Jauh lebih baik daripada saudarimu yang tidak tahu berterima kasih itu. Baiklah, aku menerima perasaanmu. Chuyunsi, apa yang kau tertawakan? Tidak ada. Saya hanya merasa semuanya terlalu kebetulan.
Pria saya juga berjanji kepada saya bahwa pada perjamuan kekaisaran hari ini, dia akan mengumumkan kepada dunia bahwa saya Chu Yunxi adalah istri sejati sang penguasa. Chu Yunxi, kau benar-benar bodoh. Kau percaya kata-kata orang bodoh? Dia hanyalah pemeran pengganti. Ngomong-ngomong, mengapa Mu Chen belum tiba? Mungkinkah dia terlalu takut sampai melarikan diri? Jika saya tidak datang, perjamuan kekaisaran ini harus dibatalkan. Mu Chen, kau benar-benar berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada penguasa alam naga. Di depan begitu banyak keluarga terkemuka, apa kau tidak ingin hidup? Mu Chen, siapa yang memberimu izin untuk masuk? Keluar sekarang juga. Tidakkah kau melihat? Acara apa ini? Apakah ini tempat yang pantas untukmu? Memikirkan bahwa orang seperti kamu pun bisa masuk kelas perjamuan kekaisaran ini. Benar-benar perlu ditingkatkan. Sombong sekali, Mu Chen. Aku tadinya berencana untuk menanganimu setelah perjamuan kekaisaran selesai, karena kau mencari mati. Maka jangan salahkan aku. Pengawal, keluarkan dekrit penguasa. Eksekusi pria ini. Ya Tuhan, dekrit penguasa benar-benar telah dikeluarkan. Menantu keluarga Chu sudah tamat. Maman, aku dengar menantu keluarga Chu ini bukan lagi orang bodoh. Aku ragu itu akan membantumu juga. Melawan Nona Zhu. Bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Dekrit penguasa telah tiba. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Bagaimana bisa ada dua dekrit penguasa? Mama, tidak heran keluarga Chu begitu sombong. Itu tidak lebih dari sekadar mengandalkan jasa mendiang penatua Chu di masa lalu, hanya untuk bertahan hidup. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bersikap sombong. Itu masih lebih baik daripada kamu yang berparade dengan dekrit penguasa palsu. Mu Chen, berhenti bicara omong kosong di sini. Dekrit penguasa milikku ini diberikan secara pribadi kepadaku oleh sang penguasa. Bagaimana mungkin itu palsu? Sebaliknya milikmu itu, asal-usulnya tidak diketahui. Kita akan tahu apakah itu asli atau palsu dengan satu ujian. Semua orang di sini pasti tahu bahwa dekrit penguasa ditempa dari sisa-sisa pedang pembantai naga. Itu juga terbuat dari meteorit luar angkasa. Kekerasannya dan ketahanannya jauh melampaui logam biasa. Semuanya perhatikan baik-baik. Hancur. Itu hancur. Maman, mungkinkah milik Nona Zhu? Itu palsu. Mustahil. Mustahil itu bisa hancur. Kaulah yang menyebabkan ini. Kau sudah tamat. Merusak dekrit penguasa adalah pelanggaran berat yang akan menyeret seluruh klanmu. Su Yingsu, apakah Anda masih belum melihatnya dengan jelas? Status tinggi Anda yang disebut-sebut itu, semuanya hanyalah tipuan. Saya sarankan Anda untuk tidak tetap keras kepala. Akui kejahatan Anda dengan jujur. Mungkin saya masih bisa memberikan klan Zhu dari Sanjing jalan keluar. Mengancamku. Mu Chen. Metodemu cerdik. Tapi aktingmu cukup canggung. Apa? Apa kau mencoba mencari secerca harapan dariku? Sebelum sang penguasa turun. Jangan bermimpi. Seseorang. Bawa mereka berdua pergi. Dan tunggu keputusan sang penguasa. Sulit untuk menyelamatkan mereka yang bertekad untuk mati. Mundur. Chu Yunxi, menghancurkan dekrit penguasa adalah pelanggaran berat yang akan menyeret seluruh klan. Di saat seperti ini, kau masih memegang dekrit penguasa keluarga Chu untuk melindungi suami bodohmu ini. Apakah kau ingin menghancurkan seluruh keluarga kita? Jangan menyusahkan diri Anda sendiri demi saya paman kedua. Dekrit penguasa adalah milik saya. Jika langit runtuh, keluarga kita akan menanggungnya. Kau bicara begitu enteng. Jika kau terus seperti ini, kau hanya akan mencelakai diri sendiri dan orang lain. Pada akhirnya menyeret seluruh keluarga kita. Yang mulia Feng Wu telah tiba. Semua orang sudah di sini. Ya, lanjutkan. Dimengerti. Tenang saja tuanku. Semuanya sudah siap. Aku telah mempersiapkan hari ini selama 3 tahun. Aku jamin. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa meloloskan diri. Perjamuan kekaisaran. Sudah waktunya bagiku untuk naik ke panggung. Hadirin sekalian. 3 tahun sejak penguasa alam naga terakhir muncul. Banyak hal telah terjadi. Grazia kita telah berjalan di atas es tipis. Untungnya semua ini sudah berakhir sekarang. Kita akhirnya menunggu hari di mana penguasa alam naga kembali untuk mengawasi Grazia. Sekarang penguasa alam naga telah tiba. Sekarang, mari kita undang penguasa ke panggung. Sang penguasa benar-benar datang. Dia baru berusia 20 tahun. Dia pasti sangat gagah. Dia adalah idolaku. Tenanglah. Jangan mengganggu kedatangan sang penguasa. Mu Chen, apakah kau sudah gila? Hentikan dia. Mu Chen, sungguh menggelikan. Hanya seorang penipu. Apa kau benar-benar berpikir bisa menyamar sebagai sang penguasa sendiri? Selamat datang sang penguasa. Selamat datang penguasa. Selamat datang sang penguasa. Penguasa. Itu dia. Beraninya kau menyamar sebagai penguasa dan menghancurkan dekrit penguasa.
Bawahan andalinmu. Memberikan penghormatan kepada sang penguasa. Feng Wu, komandan penjaga naga suci. Memberikan penghormatan kepada penguasa. Tidak. Ini tidak mungkin. Dia adalah sang penguasa. Ini pasti halusinasi. Bagaimana mungkin dia adalah sang penguasa? Lalu Lin Mu dia. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Keluarga Zhu sudah tamat. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah idolaku? Penguasa alam naga. Apa yang telah kami lakukan? Hingga berulang kali menghina dan menyinggung sang penguasa sendiri. Kami di keluarga Chu telah mendukung pihak yang salah. Kakak iparku adalah sang penguasa. Sekarang, mari kita lihat siapa yang berani merundungku lagi. Luar biasa. Apa kataku tadi? Kemampuan putriku dalam menilai bakat selalu benar sejak awal, bukan? Ini semua berkat orang tua itu. Jika putri kami tidak bersikeras, kau sama saja dengan mereka. Bagaimanapun, aku tetaplah ibu mertua sang penguasa. Mari kita lihat siapa yang berani memandang rendah diriku sekarang. Aku tahu. Aku telah melakukan dosa besar. Aku bertindak gegabah dan melakukan kejahatan keji. Hari ini, aku telah menemukan pedang pembantai naga. Aku meminta Yang Mulia Penguasa untuk mengambil kepalaku dan membiarkanku menebus dosa-dosaku. Bahwa kamu bisa kembali dari kesal, AMMO. Memberi saya sedikit kelegaan. Mati kau. Kamu menyergap saya di platform penyegel langit 3 tahun lalu. Apakah kamu benar-benar berpikir saya akan tertipu lagi? Sudah dapat pelajarannya ya? Tapi lalu kenapa? Aku punya pasukan yang kuat dan baju zirah yang tangguh sekarang. Lagi pula, aku memegang pedang pembantai naga di tanganku. Membunuhmu akan sangat mudah. Kau beruntung sebelumnya. Hari ini, keberuntunganmu sudah habis. Tuba Handing nomor 1 di daftar hitam juga telah tiba. Dan bukan itu saja, seluruh daftar gelap. 10 ahli teratas. Semuanya telah tiba di Yunchen. Tempat ini telah dikepung sepenuhnya. Tidak seorang pun, bahkan seekor lalat pun, tidak akan bisa masuk atau keluar. Hei, bagaimana? Mu Chen? Pertunjukan yang luar biasa bukan? Mu Chen, awas. Sang penguasa. Tidak, Lin Mu. Bagaimana bisa kau? Tutup mulutmu. Begitu aku membunuh Mu Chen, aku akan menjadi penguasa. Dan kau akan menjadi istri penguasa. Sekelompok semut berani mencoba membunuh Gawa. Bunuh dia. Pedang, bawa masuk. Teman lama. Sudah lama tidak bertemu. Kita bertarung berdampingan sekali lagi hari ini. Saya ingin tahu apakah pedangmu masih tajam. Manusia dan pedang menjadi satu. Setidaknya kamu punya sedikit wawasan. Maju. Apakah ini yang memberimu kepercayaan diri sebesar itu? Jangan lupa, peringkat naga harimau dunia dinilai oleh saya. Lin Mu, bersiaplah untuk mati. Mu Chen. Selama 3 tahun kau bodor dan cacat. Bahkan jika kau sudah pulih, kultivasimu jauh dari yang dulu. Sedangkan aku sudah lama memasuki ranah penginderaan dewa. Dengan kekuatanku yang tumbuh dan kekuatanmu yang memudah, apa kau pikir kau bisa membunuhku? Kalau begitu apa yang kamu tunggu? Entah saya bisa membunuhmu atau tidak. Mengapa tidak mencoba dan mencari tahu? Jenderal besar tidak perlu bersusah payah. Karena jenderal berjubah putih menakuti 10.000 kuda. Mu Chen, kau tidak mengerti prinsip ini. Aku punya begitu banyak sandera di sini. Termasuk wanita yang kau cintai. Kenapa harus kulawan kau secara langsung? Aku akan membuatmu menjatuhkan pedang pembantai naga sekarang juga. Dan berlutut untuk bunuh diri sebagai penebusan dosa. Jika tidak, aku akan membunuh mereka semua. Kamu benar-benar tercela. Keji. Kau masih sangat naif. Pemenang adalah raja, dan pecundang adalah orang buangan. Tidak ada istilah KJ atau tidak. Aku beri kau 3 detik. Jika kau tidak bunuh diri, mereka semua akan mati. 1. Mu Chen. Yang Mulia Penguasa, dengan begitu banyak dari kami di sini, kau tidak bisa hanya memedulikan keselamatanmu sendiri dan mengabaikan nyawa kami. Aku pikir, kau sebaiknya menggorok lehermu sendiri. Lagi pula kau adalah pelindung Great Sia kita. Itu benar, kematianmu saja lebih baik daripada kami semua mati. Tepat sekali. Mengorbankan dirimu sendiri untuk menyelamatkan kami semua adalah akhir yang mulia. Paling buruk kita bisa mengumpulkan uang untuk membangun tugu jasa bagimu. Selama festival, kami akan membakar banyak uang kertas untukmu. Mu Chen, apa kau lihat sekarang? Inilah warga Great Sia yang kau perjuangkan untuk dilindungi. Di saat kritis ini,
Mereka masih memaksamu untuk bunuh diri. Omong kosong. Anjing pengkhianat. Bunuh jika kau ingin membunuh. Jika aku mengerutkan kening sedikit saja, aku bukan pria Grazia, dan kalian semua. Kalian ini makhluk apa? Hingga yang mulia mempertaruhkan nyawanya demi kalian. Berani bicara lagi. Aku tidak butuh orang lain. Aku akan membunuhmu sendiri. Semuanya. The Sang film was penguasa. translated Dia adalah perisai and Grazia kita, narrated by pilar M bangsa kita. Media. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka menyandera kita? Berdiri di sisinya adalah kehormatan terbesarku. Aku akan mati tanpa penyesalan. Kata-kata yang bagus. Yang mulia penguasa, mohon jangan khawatirkan kami. Serang sekarang, dan eksekusi para pengkhianat ini. Balaskan dendam prajurit kita yang gugur. Balaskan mereka. Rakyat telah bersuara. Lin Mu, matilah. Kalian kawanan yang menyedihkan. Begitu aku membunuh Mu Chen, aku akan membantai kalian semua. Bagaimana ini mungkin? Kau membuang waktu 3 tahun. Dan aku sudah mencapai ranah penginderaan dewa sejak lama. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Ranah penginderaan dewa. Tidak lebih dari seekor semut. Saya mencapai ranah surgawi 3 tahun lalu. Sepertinya, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu dengan pedang gerbang hantuku. Pedang gerbang hantu. Kau berasal dari negara Sakura. Begitu ya? Aku telah menjadi yatim piatu. Menyamar di Grazia selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak pernah menyangka akan gagal di rintangan terakhir. Ini semua perbuatanmu. Mati. Mu Chen. Aku telah gagal. Tapi jangan terlalu sombong. Grazia sudah ditakdirkan hancur. Kemenangan lokal mustahil bisa membalikan arus takdir. 5 tentara sekutu Sakura Nationku telah merebut gerbang Grazia. Kami akan berbaris lurus dan menaklukkan seluruh Grazia. Hari ini aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Sudah saatnya. Lapor. Yang mulia penguasa, 5 negara telah melintasi perbatasan. Kemenangan di garis depan. Aliansi 5 negara telah musnah sepenuhnya. Semua musuh di perjamuan kekaisaran telah disingkirkan. Penguasa, 4 departemen dan 72 biro telah menangkap semua kaki tangan Linmu yang menyusup ke perbatasan kita. Setiap orang telah ditangkap, tanpa terkecuali. Kau mendengarnya bukan? Sekarang kau bisa mati dengan tenang. Linmu si penipu. Mata-mata untuk negara musuh, merencanakan pemberontakan. Kejahatannya pantas dihukum mati. Klan Chu dari Shangjing menyalahgunakan nama penguasa alam naga untuk berkolusi dengan musuh dan memicu masalah. Kejahatan mereka pantas dihukum The mati. film was Klan Chu translated sudah tamat. and Bawa narrated mereka by pergi. M Tunggu. Media. Su Yingsu masih memiliki hati nurani. Dia tak menginjak kami saat kami terpuruk. Aku akan mengampuni nyawanya. Sita semua aset mereka. Klan Su dari Shangjing. Semuanya akan diasingkan ke lembah dosa. Selain itu, siapa yang menyuruhku bunuh diri tadi? Kau. Yang mulia penguasa mohon ampuni saya. Bagaimanapun kau adalah menantu keluarga Chu. Aku pamanmu. Chu Hua, saat kau menindasku, saat kau memaksa Yunxi menikah, saat kau menggunakan istriku untuk menjilat orang berkuasa, dan saat kau menukar keluarga kita demi keuntunganmu sendiri, apakah kau pernah menganggap kami sebagai keluarga? Penguasa. Karena kau sangat suka bergantung pada keluarga Su, maka aku akan membuatmu diasingkan bersama-sama ke lembah The dosa. film was Dan jangan pernah translated kembali. and narrated by M Terima kasih Media. penguasa telah mengampuni nyawa kami. Aku berani memohon padamu penguasa. Tolong selamatkan nyawa Linmu. Dia telah membuatku dalam keadaan seperti ini. Aku harus membuatnya menyesali kelahirannya. Linmu, patahkan anggota tubuhnya, bersama dengan Su Yingsu. Asingkan dia ke lembah dosa. Penguasa, saya tidak mengerti. Sebagai mata-mata untuk negara musuh, kejahatan Linmu sangat berat. Dia pantas dieksekusi. Namun Anda memilih untuk mengasingkan dia dan Chu Yingshu bersama-sama ke lembah dosa. Bukankah hukuman seperti itu terlalu ringan? Jika orang tidak takut mati, mengapa mengancam mereka dengan kematian? Hal paling menyakitkan di dunia ini bukanlah kematian, melainkan nasib yang lebih buruk dari kematian. Apakah ini yang mereka sebut menghancurkan hati dan semangat seseorang? Bawa mereka pergi. Penguasa mohon ampuni saya. Aku tahu aku salah. Mu Chen. Kau benar-benar tidak punya hati. Hua Wan Yunxi. Apakah kalian hanya akan menonton saat ibu dan nenek kalian diasingkan dan tidak melakukan apa-apa? Puji Tuhan. Syukurlah aku melahirkan putri yang baik seperti Yunxi. Itu membuatku ketakutan. Yunxi, pergilah dan memohonlah pada nenekmu. Cepatlah. Mu Chen, Yunxi, hukum itu kejam. Aku sudah memberi mereka banyak kesempatan. Bantuan ini tidak bisa diberikan. Saya ingin memperkenalkan kepada semuanya, istri saya, Chu Yunxi, istri penguasa.